Pria itu adalah seorang pemrogram dengan kecemasan sosial yang tidak menginginkan apapun selain menulis kode dengan tenang. Lalu, suatu hari, dia tidak sengaja memergoki seorang rekan kerja yang diam sedang bersiap untuk pindah kerja. Penemuan itu menyeretnya langsung ke dalam rencana pencarian kerja wanita itu. Meski nyaris tak saling kenal, keduanya membentuk kelompok belajar dan mulai mempersiapkan pekerjaan baru mereka bersama. Tak lama sebelum itu, dia sedang duduk tenang di mejanya, fokus sepenuhnya pada barisan kode. Lalu perusahaan tiba memindahkan karyawan lain ke kursi di sebelahnya. Kedatangannya benar-benar menghancurkan lingkungan kerja tenang yang selama ini dia jaga baik-baik. Wanita itu menghampirinya dan bertanya, siapa yang harus aku hubungi untuk mendapatkan akses ke ruang kerja bersama? Dia melanjutkan, aku ingin melihat kodenya lebih awal. Ini hari pertamaku, dan karena aku datang pagi-pagi sekali, aku belum punya pekerjaan apapun. Dia berbalik dan diam meliriknya sekilas. Dia seorang wanita muda, tapi mejanya sudah sangat berantakan. Kalau itu dia pasti sudah merapikan semuanya terlebih dahulu. Dia menyuruhnya bertanya pada Patrick, meski Patrick biasanya baru sampai di kantor sekitar jam 10. Setelah menjawab, dia langsung menundukkan kepala dan lanjut mengetik kembali. Dia menjadi pemrogram justru karena pekerjaan itu butuh sedikit percakapan dan memungkinkannya bekerja sendirian dengan tenang. Ada seseorang yang tiba duduk di sampingnya terasa sangat canggung baginya. Dia diam, dia memasang headphone ke telinganya, berharap wanita itu tidak mencoba mengajaknya bicara lagi. Dia menahan napas dan berkonsentrasi pada kode yang memenuhi layarnya. Lalu wanita di sampingnya tiba-tiba berteriak, mengejutkannya hingga jarinya terlepas dari keyboard dan seluruh tubuhnya tersentak. Wanita itu bertanya dengan penasaran, siapa yang bertanggung jawab memperbarui panduan pengembangan kolaboratif ini? Setelah tahu bahwa dialah yang menulis panduan itu dan Andy yang memeriksanya, dia memuji mereka karena telah melakukan pekerjaan yang hebat. Hal itu membuatnya menghadapi pertanyaan yang sulit. Apakah dia baru saja memujinya? Atau dia sebenarnya memuji Andy? Saat itu, wanita tersebut berbalik ke arahnya sambil tersenyum dan berkata, panggil saja aku Joey mulai sekarang. Tidak perlu bersikap terlalu formal. Salah satu rekan kerja mereka bertanya, Joey, kamu datang awal sekali. Tahu tidak kita mau makan siang di mana? Joey menjawab dengan sigap, tentu saja tahu. Kamu minum kopi, mau ikut ke bawah denganku? Aku yang traktir, deh. Begitu dia selesai bicara, dia melirik kopi di samping komputer Joey. Kopi itu bahkan belum habis setengahnya. Jadi, apa dia serius mau beli satu gelas lagi? Joey lalu berdiri dan bertanya, Max, kamu mau minum apa? Dia buru-buru menolak, tidak usah buatku. Aku tidak bisa minum kopi. Di saat yang sama, dia tanya apakah Joey memang sepeduli ini kepada semua orang. Meski ditolak, Joey tetap tersenyum dengan cerah. Kalau begitu, lain kali kita cari minuman lain bersama yang tidak mengandung kafein. Pada saat itu, gelombang tekanan sosial yang berat melanda dirinya. Dia kemudian tahu dari rekan-rekannya bahwa Joey sudah bekerja di perusahaan itu selama 5 tahun. Dia adalah pengembang front-end yang sangat terampil dengan kemampuan sosial yang luar biasa. Katanya, dia juga punya banyak pengikut di media sosial. Bagaimanapun dia melihatnya, Joey tampak sangat pekerja keras. Dia selalu tampak penuh energi, dan sikap positifnya secara alami menyemangati semua orang di sekitarnya. Saat jam makan siang, semua orang pergi keluar bersama, meninggalkannya sendirian di kantor. Bulan depan akan genap 1 tahun dia di perusahaan ini, membuatnya berhak mendapatkan uang pesangon. Mungkin akhirnya tiba saatnya untuk mulai bersiap mencari pekerjaan baru. Tepat saat itu, dia melihat Joey membiarkan laptopnya dalam keadaan terbuka. Dia melirik karena penasaran dan mendapati bahwa setiap halaman di layar adalah situs pencarian kerja. Dia nyaris tidak bisa mempercayai penglihatannya sendiri. Penampilan luar memang benar bisa menipu. Siapapun yang melihat halaman-halaman itu pasti langsung tahu bahwa Joey sedang bersiap untuk berhenti. Ternyata semua orang di perusahaan itu munafik, dan tidak ada satu orang pun yang bisa dipercaya. Pada akhirnya, mereka semua hanya peduli pada masa depan mereka sendiri. Dia berbalik dan mulai melangkah kembali ke tempat duduknya. Namun, setelah beberapa langkah, dia merasa ada yang tidak beres. Joey membiarkan situs pencarian kerja itu terpampang terbuka di layarnya. Dia jauh lebih berani daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Dengan banyaknya orang yang keluar masuk kantor, apa jadinya jika orang lain melihat itu? Saat itu juga, 2 orang rekan kerja tiba-tiba masuk ke dalam kantor. Max mematung di tempat, dan salah satu butir permen di genggamannya terlepas. Butiran permen itu mendarat tepat di samping laptop milik Joey. Max terduduk lemas di kursinya, dan akhirnya memutuskan untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Saat sedang di luar, Joey tiba-tiba teringat bahwa dia mungkin meninggalkan laptopnya terbuka. Dia pun bergegas kembali ke kantor. Namun, saat dia sampai, dia mendapati laptopnya sudah dalam keadaan tertutup. Dia mulai bertanya apakah dia hanya salah ingat. Tepat saat itu, alarm di ponsel Max mulai berbunyi. Dia melepas masker tidurnya dan mengambil ponselnya untuk melihat jam. Detik berikutnya, seseorang menyodorkan sebuah minuman ke hadapannya.
Joey berkata, "Aku membelikan minuman rendah kafein ini khusus untukmu." Max benar-benar merasa terkejut. Apa Joey membelinya hanya untuk dirinya? Sepertinya dia memang tipe orang yang penuh perhatian dan pengertian. Tapi kenapa dia menatapnya dengan begitu tajam? Apa dia sudah menyadari bahwa dialah yang menutup laptopnya? Pikiran itu seketika membuat Max berkeringat dingin. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Haruskah dia berterus terang dan memberitahunya? Bagaimana jika Joey marah karena dia menyentuh barang pribadinya tanpa izin? Jika tahu akan jadi seperti ini, dia pasti akan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Yang mengejutkannya, Joey tiba-tiba berkata, "Masker tidurmu lucu sekali. Di mana kamu membelinya? Kirimkan tautannya padaku, ya?" Max menatapnya dengan tidak percaya. Setelah memperhatikannya begitu lama, ternyata dia hanya sedang melihat masker tidurnya. Max biasanya datang ke kantor lebih awal agar dia bisa pulang lebih cepat. Dia biasanya sudah berada di kantor pada jam 8 pagi. Sebagian besar rekan kerjanya datang antara jam 9 dan 10, membuat kantor terasa sangat tenang. Selama waktu itu, Max akan memanfaatkannya untuk menyeduh secangkir teh kamomil yang menenangkan. Sebelum mulai bekerja, dia akan menyesap tehnya sambil meninjau kembali kode yang dia tulis kemarin. Sayangnya, keheningan sempurna itu sepertinya tidak pernah bisa bertahan lama. Suara renyah tiba-tiba memecah ketenangan itu. Begitu saja, momen relaksasi favorit Max di kantor benar-benar hancur total. Joey sedang duduk di sampingnya, mengunyah camilan di tangannya dengan lahap. "Mau?" Max meliriknya dengan tatapan kesal. "Tidak, terima kasih." Dia tak mengerti mengapa harus wanita itu yang duduk tepat di sebelahnya. Setiap hari, suasana kantor menjadi bising dan tak tertahankan baginya. Begitu jam istirahat makan siang dimulai, rekan-rekan kerjanya akan berkumpul di sekitar Joey dan mulai mengobrol. Meski sudah memakai headphone, Max tetap tidak bisa meredam suara berisik mereka. Seorang rekan bertanya dengan penasaran, "Joey, belakangan ini kau selalu datang lebih awal setiap hari. Bukannya dulu kau biasanya datang pas sekali waktu masuk?" Joey menjelaskan, "Aku hanya mencoba mencari keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadiku." Max hanya bisa mendengus kesal. Joey benar-benar pembohong besar. Dia jelas ingin pulang tepat waktu agar bisa mencari pekerjaan lain. Saat rekan kerjanya bertanya, apakah Joey mengambil cuti kemarin siang dan minggu lalu, dia hanya tersenyum canggung dan menolak menjawab. Untuk mencairkan suasana, Joey mengaku bahwa akhir-akhir ini dia sedang bersiap-siap untuk pindah rumah. Duduk di samping mereka, Max nyaris tak tahan lagi mendengarkan alasan-alasan palsunya. Untungnya, Park Do-yul memilih momen itu untuk mengajak Max ke atap untuk berbicara empat mata. Park Do-yul memberitahu Max bahwa dia bisa tahu dalam sekejap kalau Joey pergi untuk wawancara kerja. Ini adalah puncak musim cari kerja, dan Joey sudah berulang kali mengambil cuti. Dia jelas sedang bersiap-siap untuk mengundurkan diri. Max terdiam 1000 bahasa. Apa Park Do-yul benar-benar membawanya ke atap hanya untuk bergosip tentang orang lain? Park Do-yul melanjutkan, "Apa kau tidak lihat betapa kakunya ekspresi Joey tadi? Mungkin hanya kau satu-satunya orang yang mempercayainya. Mari bertaruh apakah dia akan segera mengajukan pengunduran diri atau tidak." Setelah mengatakan itu, Park Do-yul duduk dengan tenang di samping Max. Akhirnya dia mengungkapkan tujuan aslinya. "Bisakah kau menangani peluncuran versi baru jam 7 malam ini untukku? Aku sedang sibuk dengan tempat baruku, dan aku harus pergi melihat properti lain sepulang kerja." Max akhirnya mengerti mengapa si menyebalkan ini tiba-tiba menyeretnya ke atap. Dia ingin melimpahkan pekerjaannya kepada Max. Park Do-yul kemudian tersenyum, mengeluarkan minuman kaleng, dan memberikannya kepada Max. Tak lama kemudian, matahari telah terbenam sepenuhnya. Max masih mengetik dengan panik di mejanya ketika Joey menghampirinya. "Max, bukannya kau bilang kau tidak bisa minum apapun yang mengandung kafein?" Max sedang tidak berminat meladeninya, jadi dia menjawab santai, "Benda ini lebih seperti jimat bagiku." Yang mengejutkan, Joey membungkuk di sampingnya dan berkata serius, "Jika aku melihat promo beli satu gratis satu di minimarket, aku akan membelikan satu untukmu." Saat itu, dia melihat proses peluncuran versi baru di layar Max. Bukannya Park Do-yul yang bertanggung jawab untuk bagian ini? Max tidak bertanya-tanya apakah Joey benar-benar tidak menyadari bahwa dia sedang membereskan kekacauan Park Do-yul atau apakah dia sengaja menggodanya. Max melirik jam di mejanya dan bertanya, "Kau tidak pulang?" Joey menjelaskan, "Aku berencana pulang tepat waktu, tapi aku mulai meninjau kode dan akhirnya menganalisisnya sebentar. Tanpa sadar, hari sudah semalam ini." Max mendengus dalam hati. Dia sedang bersiap meninggalkan perusahaan. Jadi mengapa dia masih berpura-pura menjadi karyawan yang begitu bertanggung jawab? Joey lalu bertanya dengan ragu, sepertinya tidak benar jika mengundurkan diri saat seluruh tim sedang sibuk begini, kan? Begitu dia selesai bicara, Max terpaku di tempatnya. Melihat betapa bingungnya wajah Max, Joey buru-buru menjelaskan, "Itu temanku yang berencana mengundurkan diri." Namun, jantung Max berdegup kencang. Jelas-jelas Joey yang berbohong, tapi kenapa malah dia yang merasa gugup? Joey melanjutkan, "Temanku sedang menghadapi beberapa masalah belakangan ini, dan dia tidak bisa berkonsentrasi dalam bekerja."
Perusahaan sedang sangat sibuk sekarang, jadi dia merasa tidak enak pada anggota tim lainnya. Max menjawab dengan nada tak percaya. Ini menyangkut masa depannya. Jika dia benar punya kesempatan yang lebih baik, maka tentu saja dia harus pergi. Joey tiba-tiba menoleh ke arahnya dan bertanya, "Kau benar-benar berpikir begitu juga?" Baru saat itulah Max menyadari bahwa mengatakan hal seperti itu di depan karyawan senior dengan pengalaman 5 tahun mungkin membuatnya terdengar terlalu arogan. Max akhirnya sampai di penghujung hari kerja. Hal yang tak pernah ia duga adalah ia dan Joey akhirnya meninggalkan kantor bersama-sama. Saat mereka sedang menunggu di lampu merah, Joey memberitahu Max bahwa dia akan naik bus ke halte kompleks apartemen Garden. Dia lalu bertanya di mana Max akan turun, tapi entah kenapa, Max menjawab, "Aku juga naik bus." Joey tertawa terbahak-bahak. "Maksudku, aku bertanya di halte mana kau akan turun." Max seketika merasa sangat malu dan menjawab dengan pelan di suatu tempat dekat stasiun Ori. Saat sampai di halte bus, Max buru-buru membuka ranselnya dan mencari headphone-nya, berharap bisa melarikan diri dari kecanggungan itu. Tepat saat itu, Joey mengulurkan tangan dari sampingnya dan menawarkannya beberapa butir permen. Joey berkata, "Ini enak sekali. Ini akan memberimu asupan gula sebagai pengganti kafein." Setelah mengatakan itu, Joey terus menatap ke arah bus akan datang. Max masih mencoba mencerna semuanya dan bertanya-tanya apakah dia telah melakukan sesuatu yang pantas mendapatkan imbalan. Detik berikutnya, sebuah tangan tiba-tiba terulur ke arah telinga Max dan dengan lembut menyibakkan rambutnya. Joey mendekat ke telinganya dan berbisik, "Terima kasih sudah membereskan pekerjaan senior pemalas itu." Max langsung panik dan pikirannya menjadi kacau balau. Apa Joey selalu sebaik dan sepeduli ini kepada semua orang? Memikirkan minuman yang dia belikan sebelumnya, Max menyadari bahwa sepertinya dia selalu menjadi pihak yang menerima pemberian darinya. Dia mengeluarkan permen pereda batuk dari sakunya dan menyodorkannya pada Joey. "Apa kau mau ini?" Yang mengejutkan, Joey mengatakan bahwa dia sangat menyukai permen itu dan seketika menjadi bersemangat. Namun, begitu dia membuka bungkusnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Joey terpaku sepenuhnya. Dia tiba-tiba bertanya, "Apa kau melihat layar komputerku tempo hari?" Max mencengkeram ranselnya erat-erat, merasa seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan. Dia tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Untungnya, bus tiba di saat yang tepat. Max memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas naik ke dalam bus secepat mungkin. Begitu dia duduk, Max tiba-tiba merasa sangat ingin berhenti dari pekerjaannya lebih dari sebelumnya. Keesokan paginya, Max menyeduh secangkir teh kamomil untuk dirinya sendiri, seperti biasanya. Dia kemudian menundukkan kepala dan memeriksa waktu. Ini adalah waktu tercepat Max tiba di kantor sejak dia bergabung dengan perusahaan. Setelah apa yang terjadi kemarin, dia tidak bisa tidur sama sekali. Sementara itu, Joey tampak fokus mengetik seolah tidak ada hal yang terjadi. Max tidak bertanya-tanya apakah Joey benar-benar tidak punya hal yang ingin ditanyakan padanya. Tepat saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak, "Kita punya masalah." Seorang wanita berbaju kotak bergegas menghampiri Joey. Halaman pesanan merchant tidak bisa dimuat. Joey menjawab, "Aku hanya menerima serah terima sebagian untuk file itu. Mungkin butuh waktu untuk mencari tahu apa penyebab masalahnya." Wanita berbaju kotak itu langsung panik. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada yang mengerti bagaimana bagian dari proses ini berjalan?" Max mencoba menyelinap melewati mereka diam-diam, tapi Joey tiba-tiba memanggilnya. Persis seperti dugaan Max, situasinya berubah menjadi persis seperti yang ia takutkan. Tanpa ia sadari, malam sudah menyelimuti. Max tidak mengerti bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini. Joey terus memeriksa kode itu dengan saksama. "Aku sudah memeriksa setiap tabel yang kamu sebutkan." Max tidak bisa mencerna satu kata pun yang diucapkannya. Perusahaan bahkan tidak membayar uang lemburnya. Lalu mengapa dia masih di sini? Tepat saat itu, Joey tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu ingat apa yang terjadi di halte bus kemarin?" Max seketika mulai panik. Joey melanjutkan, "Aku menemukan permen batuk di mejaku, persis seperti yang kamu berikan padaku di halte bus. Jadi aku bertanya-tanya, apakah itu milikmu?" Rasa bersalah memang benar hal yang mengerikan. Max begitu gugup hingga cangkir di tangannya tidak berhenti gemetar. Joey dengan tenang menambahkan, "Jika kamu melihat apa yang ada di layar komputerku, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Itu bukan masalah besar." Detik berikutnya, cangkir itu terlepas dari tangan Max dan hancur di lantai. Dia buru-buru menjelaskan, "Tanganku terpeleset." Max cepat-cepat berjongkok untuk memungut serpihan yang hancur sambil mempertanyakan dirinya sendiri. Kenapa dia begitu gugup? Dia sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun. Joey menatap perilaku aneh Max dengan ekspresi yang sangat bingung. Tepat saat itu, Max merasakan sesuatu menyentuh punggungnya. Joey berkata, "Max, berbaliklah dan tatap mataku." Jantung Max langsung mencelos. Apakah Joey benar-benar menemukan sesuatu? Joey menatapnya langsung dan bertanya, "Apakah kamu melihat apa yang ada di layar komputerku?" Pertanyaan tunggal itu membuat Max mengeluarkan keringat dingin. Tidak bisa menyembunyikannya lagi. Max buru-buru meminta maaf. "Maafkan aku. Aku tidak sengaja melihatnya."
dan aku tidak pernah mengatakannya pada siapapun. Namun, Joey menjawab, akulah yang seharusnya meminta maaf. Tim sudah menunggu begitu lama untuk anggota baru, tapi aku malah diam bersiap untuk berhenti di hari pertamaku setelah pindah ke sini. Aku malu menghadapimu, dan aku benar minta maaf. Max menenangkannya, tidak apa-apa. Setiap orang punya alasannya masing-masing. Joey perlahan menjelaskan, kau tahu, saat aku pertama kali bergabung dengan perusahaan ini, aku lembur setiap hari. Pada tahun ketigaku, aku sudah mempelajari semua trik dan terbiasa dengan setiap proses, jadi pekerjaan ini menjadi sangat mudah. Dia melanjutkan, kenyamanan itu terasa menyenangkan, tapi itu juga membuatku sangat gelisah. Aku terus berpikir untuk pergi ke tempat baru dan mempelajari hal-hal yang berbeda, tapi aku terlalu takut untuk mengambil langkah pertama. Akhirnya, aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus menundanya. Aku memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk menantang diriku sendiri, tapi malah ketahuan olehmu. Begitu dia selesai bicara, Joey tertawa terbahak-bahak. Setelah keheningan singkat, Max berkata, terkadang dunia asing di luar sana lebih menakutkan daripada neraka yang sudah kita kenal. Aku tipe orang yang selalu bicara soal berhenti kerja, tapi tidak pernah benar-benar melakukannya. Orang-orang bilang programmer harus terus belajar seumur hidup mereka, jadi sejujurnya aku ingin belajar darimu. Lagi pula, tidak ada perusahaan yang akan bertanggung jawab atas hidupmu. Tidak ada yang salah dengan mengutamakan masa depanmu sendiri. Saat Max mendongak, ia mendapati Joey sedang menatapnya langsung. Ia mulai khawatir kalau ia bicara terlalu banyak. Apakah dia akan berpikir kalau Max mencampuri urusan pribadinya? Yang mengejutkan, Joey mengangkat cangkirnya dan tersenyum. Aku tidak pernah tahu kamu punya sisi yang keren seperti ini. Terima kasih sudah menyemangatiku. Tepat saat itu, suara notifikasi terdengar dari komputer. Masalah yang menghambat pemuatan halaman pesanan merchant akhirnya teratasi. Max buru-buru menunjukkan hasilnya pada Joey di layarnya. Ia bertanya dengan hati-hati, masalahnya sudah selesai, jadi kita bisa pulang sekarang. Kan? Max melirik Joey, hanya untuk mendapati dia masih berdiri di sampingnya dan diam-diam memperhatikannya. Joey lalu mendekat dan berbisik, apa kamu mau memulai grup belajar mencari kerja bersamaku? Max menatap Joey dengan ekspresi yang sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan wanita ini. Keesokan harinya, Max berjalan ke ruang istirahat dengan lunglai. Undangan Joey untuk membentuk grup belajar mencari kerja terus terngiang-ngiang di pikirannya tanpa kendali. Sebelum Joey datang mencarinya, Max memutuskan untuk mencari cara terbaik untuk menolaknya. Ia perlu mengambil kendali atas situasi ini dengan menolaknya sebelum dia bisa mendekatinya lagi. Max benar-benar fokus pada ponselnya ketika seseorang tiba-tiba menepuknya, hampir membuatnya jantungan. Joey bertanya dengan terkejut, Max, kenapa kamu begitu kaget? Apakah itu kantung mata di bawah matamu? Max segera mengangkat tangan untuk menutupi wajahnya. Untungnya, Donald memilih saat itu untuk memanggil Max ke samping untuk pembicaraan pribadi. Donald bertanya dengan penuh perhatian. Pekerjaan akhir-akhir ini berat, bukan, Max? Aku dengar kamu tidak minum kopi, jadi aku membuatkanmu teh kamomil. Andy libur kemarin, dan kamu membantu menyelesaikan masalah itu. Kamu juga menangani perilisan versi baru untuk Park Do-yul, kan? Max seketika menjadi gugup. Kenapa Donald tiba-tiba mengungkit semua ini? Donald melanjutkan, aku akan langsung ke intinya. Aku memanggilmu hari ini karena aku ingin membahas kompensasimu untuk kuartal ketiga. Tim e-commerce kehilangan cukup banyak orang di akhir tahun lalu, dan kamu berkontribusi besar selama masa sulit itu. Max diam-diam mengepalkan tinjunya. Apakah dia sedang bermimpi? Donald berkata, serius, karyawan berbakat sepertimu sangat penting bagi perusahaan saat ini. Namun, kamu harus menjaga kerahasiaan semua yang baru saja kukatakan padamu. Donald kemudian menyerahkan kartu perusahaan kepada Max. Dia menambahkan, semua orang bekerja keras untuk menyelesaikan masalah kemarin. Ambil kartu ini dan pergilah makan enak bersama-sama. Saat Max membawa kartu perusahaan itu kepada Joey, ia tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya. Setelah memberitahunya dari mana kartu itu berasal, Max sangat berharap Joey akan menolak hadiah kecil itu dan menyuruhnya menggunakannya sendiri. Sebaliknya, Joey mengangkat ponselnya dan melambaikannya di depan Max. Dia memberitahu Max bahwa dia sibuk saat makan siang selama beberapa hari ke depan, tapi dia bisa makan malam bersamanya malam itu. Mereka berdua akhirnya mengunjungi restoran barbeque yang ramai. Duduk berduaan dengan Joey secara tak terduga membuat Max sangat gugup. Joey berkata dengan santai, aku pernah kesini bersama Esther sebelumnya. Makanannya enak sekali. Kita juga bisa menyelesaikan obrolan yang belum tuntas kemarin. Sambil berkata begitu, Joey mulai membolak-balik menu. Tiba-tiba dia mengangkat tangan dan memesan menu set serta minuman kepada pelayan tanpa menanyakan apa yang diinginkan Max. Setelah memesan, Joey langsung bertanya, apakah Max sudah memutuskan untuk bergabung dengan grup belajar mencari kerjanya. Max bertanya dengan serius, aku ingin tahu kenapa kamu memilihku. Di luar dugaan, Joey tertawa terbahak-bahak karena kita benar-benar bertolak belakang.
Jawabannya membuat Max benar-benar bingung sekali lagi. Selama makan malam, Joey menceritakan segala kualitas Max yang dia kagumi dan ingin dia pelajari. Namun, saat Max memikirkan segala hal yang telah dia lakukan tanpa pamrih untuk perusahaan selama setahun terakhir, rekan kerjanya selalu menyebutnya membuang-buang waktu. Mungkinkah hal itu benar-benar dianggap sebagai sebuah kelebihan? Tepat saat itu, Joey mengangkat gelasnya dan berkata, "Aku juga merasa kamu adalah seseorang yang menghargai batasan." Max tidak mengerti apa maksudnya dan mengira dia sudah mabuk. Joey menjelaskan bahwa setiap kali dia menghadiri pertemuan sosial, selalu ada orang yang mendekatinya dengan niat terselubung. Namun, dia yakin Max tidak akan pernah bersikap seperti orang-orang itu. Dia juga percaya bahwa Max tidak akan pernah menyatakan perasaannya padanya. Max sedang asyik meminum colanya, tapi kata-katanya membuatnya tersedak sangat parah hingga matanya terbelalak. Hari sudah mulai larut. Maka setelah selesai makan malam, keduanya pulang ke rumah masing-masing. Max membuka pintu depan dengan dentuman keras dan mendapati ibunya masih duduk di ruang tamu. Ibunya bertanya dengan cemas, "Kenapa kamu pulang selambat ini? Sudah makan?" Max mengabaikannya dan langsung berjalan ke kamar mandi untuk menyalakan pancuran. Biasanya, dia akan memanjakan dirinya dengan waktu menyendiri dengan bermain game sambil menyalakan video atau menonton serial TV asing. Saat itu, ponsel Max berdering menerima pesan dari Joey. Max duduk di sofa dan memeriksanya. Joey ingin jawabannya besok. Dia mendapati dirinya teringat kembali semua yang dikatakan Joey padanya saat makan malam. Kata-katanya terdengar seperti pujian, namun entah bagaimana terasa menjengkelkan. Saat Max sedang menatap ponselnya, seseorang tiba-tiba mencondongkan tubuh di sampingnya. Kakaknya bertanya sedang berkirim pesan dengan siapa. Sangat mengejutkan Max hingga dia langsung menyembunyikan ponselnya. Kakaknya selalu melarangnya terlibat dalam asmara di kantor. Max buru-buru menjelaskan bahwa dia dan Joey hanyalah rekan kerja, tapi kakaknya dengan belak-belakan mengatakan bahwa mereka berdua bahkan tidak selevel. Max kemudian bertanya kepada kakaknya apakah dia ingat saat pertama kali dia pindah kerja. Kakaknya teringat pernah bergabung dengan grup belajar untuk meningkatkan kemampuannya. Dia bahkan pernah mengembangkan sebuah aplikasi bersama anggota lainnya. Kakaknya bertanya dengan curiga, "Kenapa tiba-tiba menanyakan hal itu? Apa kamu sedang berpikir untuk pindah kerja?" Dia langsung menghancurkan kepercayaan diri adiknya itu. "Fokus saja pada pekerjaanmu sekarang. Perusahaan mana lagi yang mau mempekerjakan orang yang payah dalam bersosialisasi sepertimu? Tetap saja, aku menyarankanmu mempelajari beberapa keterampilan baru selagi ada kesempatan. Entah kamu sedang membangun portofolio atau mengerjakan proyek sampingan, grup belajar bisa sangat berguna asalkan anggota lainnya bisa diandalkan. Kamu tidak pernah tahu kapan kesempatan yang lebih baik akan muncul. Jika kamu bersiap lebih awal, kamu bisa kabur begitu kesempatan itu datang. Tapi asmara di kantor benar-benar terlarang." Entah kenapa, pikiran Max tetap teralihkan sepanjang hari kerja berikutnya. Pikirannya dipenuhi dengan kenangan dari setiap interaksi yang dia lalui bersama Joey. Bertekad untuk menyelesaikan masalah ini, Max mengirim pesan kepada Joey dan mengajaknya bertemu. Saat mereka bertemu, Max berkata dengan serius, "Aku sudah membuat keputusan. Aku akan bergabung dengan grup belajar mencari kerjamu." Senyuman gembira langsung merebak di wajah Joey. "Itu bagus sekali. Jujur, aku mengira kamu akan menolakku." Max mencuri pandang ke arahnya. Joey selalu meluap dengan motivasi, dan energinya seolah menginspirasi semua orang di sekitarnya. Jika Max terus menghabiskan waktu di sampingnya, mungkin sebagian dari energi itu akan menular padanya. Mungkin dia benar-benar bisa tumbuh dan berkembang juga. 2 hari setelah membentuk grup belajar mencari kerja, Max dan Joey bertemu di kafe lantai, satu gedung kantor mereka untuk mendiskusikan rencana masa depan mereka. Joey bertanya perusahaan seperti apa yang ingin Max tempati selanjutnya. Dia juga penasaran di mana Max akan bekerja setahun dari sekarang. Max hanya menundukkan kepala dan menyesap minumannya, yakin bahwa dia hanya sedang bersikap sopan. Saat Max sedang fokus pada komputernya, seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya. "Kalian berdua sedang belajar apa?" Tamu tak terduga itu adalah Esther. Masih terkejut, Max khawatir dia mungkin mendengar percakapan mereka, jadi dia segera mengarang alasan. Dia menjelaskan, Joey mengelola grup belajar pengembang. "Aku hanya bertanya, apakah aku boleh bergabung?" Esther tampak terkesan. "Wah, Max, aku tidak pernah menyangka. Kukira yang kamu lakukan setelah bekerja hanyalah bermain video game. Dan itu pun game single player." Max menatapnya dengan tidak percaya. "Omong kosong apa yang dibicarakan wanita ini?" Esther melanjutkan, "Ini luar biasa. Ini pertama kalinya aku melihatmu di sebuah kafe." Max memutuskan sudah waktunya untuk kabur. Selagi Esther tidak memperhatikan, dia mengambil laptopnya dan diam menyelinap pergi. Sore berikutnya segera tiba. Esther mendekati Max dan memintanya untuk meninjau beberapa kasus unik untuk fitur tertentu. Namun, melihat Esther sekarang membuat Max seketika merasa gelisah. Dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya seberapa banyak percakapan di kafe kemarin yang dia dengar.
Pikiran itu membuat Max tidak mungkin bisa berkonsentrasi. Jika karyawan lain mendengar tentang grup belajar ini, semuanya akan hancur. Tepat saat itu, Esther mendekatkan wajahnya ke telinga Max dan berbisik, "Aku melihatmu dan Joey sampai di kantor bersama-sama tadi. Akhir ini, aku juga memperhatikan kalian berdua bekerja lembur bersama di kafe." Max langsung berkeringat dingin. Apakah rahasia mereka telah terbongkar? Esther tersenyum penuh kemenangan. "Sudah kuduga. Kamu juga tertarik pada Joey, jadi kamu ikut bersaing sama seperti yang lainnya." Max tidak tahu kompetisi apa yang dia maksud. Baru saat itulah dia mengetahui bahwa Joey sangat populer di perusahaan, dengan banyak orang yang menghubunginya secara pribadi atau ditolak olehnya. Esther tahu setidaknya ada 4 orang, dan 1 atau 2 orang lainnya bahkan telah meninggalkan perusahaan setelah menyatakan perasaan mereka dan ditolak. Max melirik Esther. "Kantor adalah tempat untuk bekerja. Kurasa orang tidak seharusnya membuang emosi mereka untuk hal-hal seperti itu." Para pemrogram benar-benar lupa waktu begitu mereka sudah asyik dengan pekerjaannya. Sebelum Max menyadarinya, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat. Joey mendekat dan bertanya, "Max, kamu belum pulang?" Max menjawab, "Aku masih belum menyelesaikan tugas yang diberikan Patrick. Mungkin butuh 2 jam lagi." Joey menyarankan, "Mau naik ke atap untuk cari udara segar." Jantung Max tersentak. Apa dia berencana membahas grup belajar cari kerja mereka? Setelah sampai di atap, Joey duduk dan meregangkan tubuh. "Mulai sekarang, ayo kita belajar 2 kali seminggu setelah pulang kerja di hari biasa. Kita bisa bertemu di kafe itu karena searah jalan pulang." Sambil menjelaskan rencana mereka, Joey berkali-kali menggunakan ponselnya untuk memotret matahari terbenam. Dengan beban kerja yang menumpuk dan lembur terus-menerus, apa mereka benar bisa mengimbangi pekerjaan sambil bersiap keluar dari perusahaan? Bagaimanapun Max melihatnya, seluruh rencana itu tampak sangat sulit. Tepat saat dia hendak pergi, ekspresi Joey tiba-tiba menjadi serius. "Apa kita harus terus menggunakan nama panggilan kantor di luar kantor? Saat hanya ada kita berdua, mari panggil satu sama lain dengan nama asli." Dalam perjalanan kembali, keduanya memutuskan bahwa mereka butuh cara berkomunikasi yang lebih pribadi. Mereka bertukar akun media sosial pribadi. Max sudah setahun di perusahaan ini, namun ini pertama kalinya dia bertukar akun pribadi dengan rekan kerja. Baru saat itulah dia tahu bahwa nama asli Joey adalah Jang Cherin. Sekali lirik ke akun Jang Cherin sudah cukup bagi Max untuk menyadari bahwa mereka hidup di dunia yang sangat berbeda. Jika mereka bukan rekan kerja, jalan mereka mungkin tidak akan pernah bersilangan. Terlepas dari dirinya sendiri, Max tidak bisa berhenti memikirkan semua yang dikatakan Joey. Dia segera mematikan ponselnya dan memaksa dirinya untuk berhenti memikirkannya. Tidur lebih penting. Dalam perjalanan ke kantor keesokan paginya, Max mempertimbangkan untuk mencari proyek sampingan selama akhir pekan, demi mencari inspirasi bagi portofolionya. Saat Max tiba di kantor, dia melihat Jaden mengajak Joey minum kopi. Namun, Joey bilang dia masih harus meninjau beberapa email. Jaden menjawab dengan santai, "Bekerja lebih keras tidak akan membuat perusahaan membayarmu lebih mahal. Lakukan secukupnya saja." Karena tidak ingin terlibat, Max mencoba menyelinap melewati mereka dengan diam-diam. Lalu tiba-tiba dia mendengar Joey berkata, "Kenapa kita tidak mengajak Max sekalian?" Jaden menjawab, "Sepertinya kamu belum tahu, tapi Max tidak minum kopi. Kita harus pengertian padanya." Max melirik dan menyadari betapa canggungnya ekspresi Joey. Dia bicara pelan, "Tentu saja, aku akan ikut." Saat dia setuju, Max menjadi bingung dengan dirinya sendiri. Mengapa dia menawarkan diri untuk bergabung dengan mereka? Sambil minum kopi, Jaden bertanya pada Joey, apakah dia sudah pergi melihat bunga sakura tahun ini? Bagi Max, Jaden terang-terangan sedang menggoda Joey. Pemandangan itu sangat menyebalkan sampai dia hampir tidak tahan. Ketika Jaden menawarkan untuk mengajak Joey melihat bunga sakura kapan-kapan, Max segera menyela. Tanshan juga sangat indah saat musim seperti ini. Begitu dia mengatakannya, Jaden dan Joey menoleh dan menatapnya. Max buru-buru menjelaskan, Tanshan dekat dengan tempat tinggal Joey, dan bunga sakura di sana sangat indah. Banyak orang dari lingkungan sekitar pergi ke sana. Tempatnya tenang dan cocok untuk jalan-jalan. Joey tiba-tiba berdiri. "Aku akan ambil kopinya, lalu kita bisa kembali ke atas." Saat itu, Max menyadari Jaden sedang melotot padanya dengan ekspresi mengerikan. Jam pulang kerja segera tiba, dan Joey mulai merapikan mejanya. Dia kemudian memasukkan laptopnya ke dalam tas. Joey memberitahu Max, Esther dan aku berjalan melewati taman terdekat saat makan siang. Bunga sakuranya benar-benar indah. Max menjelaskan bahwa dia ingin menyelesaikan beberapa pekerjaan lebih awal untuk meluangkan waktu bagi jadwal grup belajar mereka minggu depan. Joey tiba-tiba mengepalkan tangan di depan Max dan menyuruhnya menjulurkan tangan. Max menatapnya dengan curiga. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Saat Joey membuka tangannya, kelopak bunga sakura berjatuhan ke telapak tangan Max. Dia tersenyum dan berkata, "Anggap ini hadiahmu karena sudah membantuku pagi tadi. Aku pergi sekarang ya. Selamat berakhir pekan."
Max tidak siap, dan kelopak bunga itu langsung tumpah berhamburan ke lantai. Joey langsung berjalan keluar kantor tanpa menoleh ke belakang. Tanpa pilihan lain, Max berjongkok dan memunguti kelopak bunga itu satu persatu. Tanpa berpikir panjang, dia berbisik pelan, "Selamat berakhir pekan." Mendengarnya, Joey berbalik dan melambai. Setelah Joey pergi, kantor yang sunyi itu bergema dengan suara ketikan Max. Max memeriksa waktu dan memutuskan bahwa dia akhirnya bisa pulang, apalagi dia punya hal lain yang harus dilakukan di akhir pekan. Namun, ketika sampai di lift, dia mendapati bahwa lift tersebut sedang tidak beroperasi karena pemeliharaan. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain lewat tangga. Begitu Max memasuki tangga darurat, dia mendengar suara seperti orang menangis. Dia mengintip dengan hati dari balik sudut. Apa ada dua orang yang sedang bertengkar? Dia bisa bersumpah bahwa dia juga mendengar seseorang mengumpat. Pria itu tampaknya adalah seorang perencana dari tim pengembangan bisnis. Max mendengarnya berkata dengan dingin, "Aku tidak menyukaimu lagi. Apa yang kamu harapkan dariku? Bukankah sebuah hubungan berakhir saat salah satu orang kehilangan perasaannya? Apa itu membuatku menjadi satu-satunya sampah di sini? Apa aku satu-satunya orang brengsek?" Ketika Max akhirnya melihat wajah wanita itu, dia menyadari bahwa itu adalah Esther. Lampu tangga mulai berkedip saat itu juga, membuat suasana menjadi semakin tidak nyaman. Max bersembunyi di tangga tanpa berani mengeluarkan suara. Keduanya jelas memiliki konflik serius, tapi Max tidak bisa begitu saja berjalan melewati mereka. Sayangnya, dia harus melewati mereka jika ingin pulang. Tanpa pilihan lain, dia memutuskan untuk kembali ke atas dan menunggu. Tepat saat dia berbalik, salah satu earbud nirkabelnya tiba-tiba jatuh dari telinganya. Earbud itu memantul dengan berisik menuruni anak tangga. Yang membuat Max ngeri, earbud itu akhirnya mendarat tepat di samping pria itu. Karena ketakutan, Max membuka pintu tangga darurat lebar-lebar dan melarikan diri kembali ke atas. Dia bersandar di pintu dengan napas tersengal-sengal. Max tidak bertanya-tanya kejahatan mengerikan apa yang dia lakukan di kehidupan masa lalu. Mengapa dia masih belum bisa pulang kerja di jam segini? Tanpa pilihan lain, Max duduk di koridor luar kantor dan menggunakan ponselnya untuk menghabiskan waktu. Sekitar 20 menit berlalu dengan cepat. Max kembali ke pintu tangga darurat dan mendengarkan dengan seksama. Semuanya tampak tenang sekarang, jadi seharusnya aman untuk turun. Dia berulang kali meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak mengkhawatirkannya. Lagi pula, itu kan urusan orang lain. Namun, saat Max mendorong pintu tangga darurat, Esther tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Max terpaku di tempat. Kenapa Esther masih ada di sana? Esther lalu menunjukkan earbud nirkabel di tangannya. "Aku menemukan ini di tangga. Tadinya aku mau meninggalkannya di kantor." Max langsung mengenalinya sebagai earbud miliknya, tapi dia tidak bisa mengakuinya. Satu-satunya pilihannya adalah berpura-pura tidak tahu apa dan mengambilnya nanti. Saat Max berjalan melewati Esther dengan kepala tertunduk, tiba-tiba Esther mencengkeram pergelangan tangannya. Esther menatap earbud satunya yang masih terpasang di telinga Max. "Earbud milikmu terlihat persis seperti yang ini." Baru saat itulah Max sadar kalau dia lupa melepasnya. Esther bertanya dengan penasaran kenapa dia hanya memakai satu. Max menjelaskan dengan canggung, "Ini bagian dari gaya pribadiku." Seketika Max berkeringat dingin. "Aku mau pulang sekarang." Namun, tiba-tiba Esther mempererat genggamannya pada pergelangan tangan Max. Ekspresi suramnya seolah bertanya kemana Max pikir dia akan pergi. Tak lama kemudian, keduanya duduk di dalam minimarket di lantai bawah. Setelah mendengar apa yang disaksikan Max di tangga, Esther berkata lega, "Mungkin ini sebenarnya hal yang baik. Setidaknya kamulah yang menyaksikan momen paling memalukanku. Kamu adalah seseorang yang bisa kupercaya. Kamu pendiam, dan kamu tahu cara memisahkan pekerjaan dari urusan pribadi. Tak peduli apapun yang orang lain katakan tentangmu, aku sangat menyukaimu. Duduk di sini bersamaku tidak membuatmu tidak nyaman, kan?" Namun, hanya Max yang tahu bahwa yang dia inginkan hanyalah pulang. Esther tiba-tiba lunglai di atas meja. "Ini sangat memalukan. Aku dicampakkan di kantor, dan salah satu rekan kerjaku melihat semuanya. Aku benar-benar ingin mencari tempat untuk melompat saja." Melihat betapa hancurnya dia, Max menasihati dengan canggung, "Ini sudah larut. Kenapa kamu tidak pulang saja dan istirahat?" Rupanya, pria itu memutuskan Esther karena dia menganggapnya terlalu manja dan merasa hubungan itu sangat melelahkan. Esther menunggu sampai larut setiap hari agar mereka bisa pulang kerja bersama. Dia bahkan menyesuaikan jadwal paginya agar bisa sampai bersamanya. Alasan lainnya melibatkan hubungan Esther dengan orang-orang di sekitarnya. Pria itu benci melihatnya mengobrol dengan rekan kerja pria lainnya. Max tidak menyangka pria itu begitu posesif, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Pada akhir tahun lalu, Esther bahkan sempat menerima tawaran dari perusahaan besar. Namun, dia menolaknya karena tidak ingin pindah terlalu jauh darinya. Setelah semua yang dikorbankan Esther untuknya, pria itu tega-teganya mengklaim bahwa berpacaran dengan rekan sekantor itu tidak pantas. Melihat betapa patah hatinya Esther, Max tidak tahu bagaimana cara menghiburnya.
Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mengatakan sesuatu yang bisa dia pertanggungjawabkan. Max berkata dengan serius, "Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah memberitahu siapapun apa yang kamu katakan padaku malam ini. Lagi pula, menurutku semua ini tidak memalukan. Kamu tidak perlu khawatir, jadi sebaiknya kamu pulang dan istirahat." Esther tiba-tiba menatap Max tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia lalu mengacungkan jari kelingkingnya. Max merasa isyarat itu sangat kekanak-kanakan. Esther sebenarnya ingin dia membuat janji kelingking bahwa dia sungguh dengan semua perkataannya tadi. Saat Max ragu, tiba-tiba Esther berteriak, "Cepatlah." Entah bagaimana, Max akhirnya melakukan janji kelingking itu tanpa menyadari apa yang sedang dia lakukan. Esther kemudian memanggil taksi. Tepat sebelum masuk, dia bertanya tahun berapa Max lahir dan berkata dia ingin mereka berteman. Max menjawab bahwa tetap menjadi rekan kerja di kantor saja sudah cukup. Max akhirnya mengantar Esther pulang dengan taksi. Untuk memastikan dia sampai dengan selamat, dia bahkan memotret plat nomornya. Namun, hanya Esther yang tahu betapa sengsara perasaannya saat itu. Max akhirnya sampai di rumah larut malam itu. Terlalu banyak hal yang terjadi belakangan ini, membuatnya lelah secara fisik dan mental. Kakaknya mendekat dan bertanya, apakah dia lembur demi uang lembur. Yang tidak kakaknya ketahui adalah gaji Max sudah mencakup segalanya, dan dia tidak menerima uang lembur tambahan. Dia memberitahu Max bahwa toko dessert pop-up baru telah dibuka di dekat stasiun dan memintanya mengantre untuk membelikannya sesuatu besok. Dia bilang cuacanya akan sangat cerah dan menyuruhnya jalan-jalan untuk mendapatkan sinar matahari. Dia juga menyebutkan bahwa bunga sakura di dekat Tension sedang mekar sempurna. Kata-katanya langsung mengingatkan Max pada kelopak bunga sakura yang diberikan Joey padanya. Setelah mempertimbangkannya, Max meminta kakaknya untuk mengirimkan alamatnya. Yang mengejutkan, kakaknya tampak takut dia akan berubah pikiran dan langsung mengirimkannya. Cuaca keesokan harinya benar-benar seindah yang dijanjikan kakaknya. Namun, antrean panjang sudah mengular di luar toko dessert itu. Bahkan sebelum tokonya buka, Max sudah melihat bunga sakura di perjalanan ke sana dan memotretnya. Melihatnya sekarang, dia harus mengakui kalau itu cukup indah. Lalu dia melihat antrean di depannya dan menyadari alasan sebenarnya kakaknya menyuruhnya keluar. Antreannya luar biasa panjang. Begitu saja, pagi Sabtu Max yang berharga terbuang sia-sia. Lalu ponselnya tiba-tiba berdering. Orang yang meneleponnya adalah Jang Cherin. Max hampir tidak percaya pada penglihatannya. Kenapa Jang Cherin meneleponnya di saat seperti ini? Tiba-tiba, suara Cherin terdengar dari belakangnya. "Aku penasaran, dengan nama apa kamu menyimpanku?" Dia lalu menyodorkan layar ponselnya di depan Max. Nama yang disimpan Cherin untuk Max sangat berbeda dengan nama yang digunakan Max untuknya. Max menatap Cherin dengan bingung. Kenapa dia ada di sini? Cherin hanya tersenyum. "Sepertinya kamu penggemar berat dessert juga," lanjutnya. "Apa kamu sedang menjalankan tugas dari kakakmu? Aku tidak menyangka kalian berdua begitu akrab. Kalau itu aku pasti tidak akan setuju. Sedang ada festival dessert sekarang, jadi banyak toko di sekitar sini mengadakan acara khusus. Aku tinggal di dekat sini, dan aku dengar tempat ini baru saja buka, jadi aku memutuskan untuk mampir." Baru saat itulah Max ingat kalau Cherin tinggal di daerah ini. Cherin tiba-tiba menyebutkan betapa indahnya bunga sakura di Tancheon. Dia bahkan mengambil banyak foto dalam perjalanannya ke sana. Max tidak bertanya-tanya apakah dia pergi ke sana karena sebelumnya dia memberitahunya tentang bunga sakura di dekat sini. Dia dengan cepat menghentikan dirinya untuk berpikir seperti itu. Sebaiknya aku tidak terlalu terbawa perasaan dalam menafsirkan tindakan orang lain. Setelah meninggalkan toko pencuci mulut, Cherin mengajak untuk makan siang bersama. Max bilang dia akan menemui orang tuanya di sekitar sini, tapi Cherin mengira dia berbohong hanya karena merasa canggung. Max bergegas menjelaskan kepada Cherin bahwa maksudnya bukan seperti itu. Dia hanya tersenyum tipis. "Aku hanya menggodamu saja kok. Sampai jumpa minggu depan ya." Tak lama kemudian, ayah Max mengirim pesan yang mengabarkan bahwa kakaknya terjatuh di kamar mandi. Acara makan keluarga mereka pun terpaksa dibatalkan. Max tidak habis pikir bagaimana orang seusia kakaknya masih bisa seceroboh itu. Karena tidak ada pilihan lain, dia pun mencari restoran terdekat untuk makan sendirian. Seandainya tahu akan jadi begini, dia pasti sudah menerima ajakan Cherin untuk makan siang bersama tadi. Lagi pula, Cherin sudah bekerja di perusahaan lebih lama darinya, jadi kemungkinan dia yang akan mentraktir. Namun, Max segera menyadari bahwa makan sendirian sebenarnya jauh lebih baik. Makan siang bersama Cherin mungkin malah akan terasa jauh lebih canggung baginya. Tepat saat itu, Max merasakan kehadiran seseorang yang berdiri di sampingnya. Saat dia mendongak, ternyata sosok itu adalah Cherin. Begitu Cherin melihat Max sedang makan sendirian, raut wajahnya langsung berubah masam. Dia segera berbalik arah dan pergi begitu saja dengan perasaan kesal. Senin pagi, Max tiba di kantor seperti biasanya. Dia bersembunyi di sudut dan diam mengamati apa yang dilakukan Joey. Joey jelas terlihat berbeda dari biasanya.
Padahal biasanya dia sangat cerewet, tapi sepanjang pagi itu dia hanya diam membisu dan fokus bekerja. Melihat tingkah lakunya, Max hampir yakin sepenuhnya bahwa Joey sedang marah. Dia pasti salah paham dan mengira Max sengaja menolak ajakannya tempo hari. Max sempat terfikir untuk menunjukkan pesan dari ayahnya dan menjelaskan semuanya. Namun, bukankah itu terasa sedikit berlebihan jika dilakukan sekarang? Menghabiskan begitu banyak energi emosional untuk hal seperti ini di kantor, sungguh sangat melelahkan. Saat Max duduk di sudut sambil mengecek kalender, dia baru sadar bahwa pertemuan pertama grup belajar mereka dijadwalkan sepulang kerja hari ini. Begitu melihat jadwal itu, Max merasa seolah-olah dunianya akan runtuh seketika. Jika perlu, dia bisa saja berpura-pura harus lembur demi menunda pertemuan itu. Sayangnya, Park Do-yul tiba-tiba menghampirinya. Max, terima kasih ya sudah membantu menangani pekerjaanku minggu lalu. Santai saja minggu ini, dan pastikan kau pulang tepat waktu. Max sampai tidak bisa berkata-kata. Kenapa pria ini selalu muncul tepat di saat aku sedang butuh alasan? Dari mejanya, Max terus-menerus melirik ke arah Joey. Akhirnya, dia memutuskan lebih baik menghampirinya duluan dan meluruskan kesalahpahaman ini. Tepat saat dia hendak menjelaskan, seorang rekan kerja menghampiri Joey. Karena Esther sedang libur hari itu, wanita tersebut butuh Joey untuk menemaninya ke rapat. Tiba-tiba Joey berbalik dan bertanya, "Apa ada yang ingin kau sampaikan padaku?" Max memasang wajah serius dan menjawab, "Tidak ada." Situasinya tampak semakin memburuk dan Max merasa seperti hampir gila. Sepulang kerja, mereka bertemu di sebuah kafe yang kemungkinan besar tidak akan didatangi rekan kerja mereka. Yang mengejutkan bagi Max, kafe ini ternyata menawarkan berbagai pilihan hidangan penutup yang cantik. Mereka mulai membandingkan ide-ide yang telah mereka kumpulkan selama akhir pekan. Berbeda dengan proyek kantor yang hanya mengharuskan mereka mengikuti instruksi atasan, proyek ini harus direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh mereka berdua. Cherin menjelaskan, arah umumnya adalah mengembangkan sebuah aplikasi kencan. Kita perlu menyiapkan daftar fitur lengkapnya sebelum akhir pekan ini. Namun, pikiran Max benar-benar teralihkan selama penjelasan itu berlangsung. Tiba-tiba Cherin memanggilnya dengan nada kesal, membuat Max tersentak hebat hingga hampir menumpahkan kopinya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa kau lelah hari ini? Di kantor tadi kau juga tampak tidak fokus. Atau karena aku memergokimu berbohong saat kau makan sendirian di hari Sabtu kemarin?" Konfrontasi yang selama ini ditakutkan Max akhirnya terjadi juga. Namun, di saat dia sedang kesulitan mencari penjelasan, Cherin malah meminta maaf duluan. Max terpaku, benar-benar tidak paham dengan apa yang sedang terjadi. Cherin menjelaskan, "Aku orangnya mudah bersemangat, dan sifatku memang sangat terbuka. Karena itulah, kadang aku memberi tekanan pada orang lain tanpa kusadari. Waktu aku mengajakmu makan atau bertanya apa kau menghindariku karena merasa canggung, aku hanya bicara santai saja. Aku tidak menyangka kalau ucapanku itu justru membuatmu merasa tidak nyaman." Max bergegas mengeluarkan ponselnya dan mencari pesan yang dikirim ayahnya hari Sabtu lalu. Dia menjelaskan bahwa acara makan keluarganya dibatalkan karena orang tuanya tiba-tiba ada urusan mendadak. Yang mengejutkan, Cherin bertanya, "Lalu kenapa kau tidak bilang saja padaku? Kenapa kau tidak menjelaskannya saja di kantor tadi?" Max hanya bisa menjawab, "Habisnya kau terlihat sangat sibuk sepanjang hari." Cherin berkata dengan serius, "Walaupun kita berdua sama salah di sini, kesalahanmu tetap terasa sedikit lebih besar daripada kesalahanku. Aku menghabiskan sepanjang akhir pekan memikirkan kejadian itu. Aku terus bertanya-tanya apakah aku sudah melewati batas." Untuk menunjukkan rasa bersalahnya, Max memutuskan untuk membelikan Cherin ayam goreng. Dia segera memesankan satu porsi untuknya melalui aplikasi pesan antar makanan. Ternyata, rasa yang dipilih Max kebetulan adalah rasa favorit Cherin. Max akhirnya bisa bernapas lega. Tidak ada lagi yang perlu dia khawatirkan. Seiring malam yang semakin larut, pertemuan pertama grup belajar mereka pun berakhir dengan sukses. Keesokan paginya pun segera tiba. Max mengira hari Seninnya yang kacau itu akhirnya sudah berlalu. Dia sangat berharap hari Selasa ini bisa terlewati tanpa menguras emosinya. Sayangnya, semua orang langsung dipanggil untuk rapat begitu mereka tiba di kantor. Mickey, kepala tim pengembangan bisnis, menjelaskan bahwa tim e-commerce sedang kewalahan akhir-akhir ini, jadi perusahaan menugaskan beberapa karyawan tambahan untuk membantu mereka. Dia meminta semua orang agar tidak merasa terlalu tertekan karena proyek ini baru akan dimulai secara resmi 3 minggu lagi. Mickey menjelaskan bahwa rapat hari ini hanyalah sebuah pengenalan singkat. Jika ada yang memiliki pertanyaan atau butuh penjelasan lebih lanjut, mereka bisa bicara dengan Andrew, sang perencana dari tim pengembangan bisnis. Max sempat berharap hari Selasa ini akan terasa lebih santai. Namun, bayangan akan beban kerja yang sangat besar di depan mata malah membuat kepalanya pening. Pikirannya sudah dipenuhi dengan suara ketikan papan ketik yang tak henti-hentinya. Saat Max sedang menyiapkan sebuah dokumen, tiba-tiba Esther mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa dia berencana untuk mengundurkan diri.
Max tidak habis mengerti. Padahal Esther tampak baik-baik saja selama rapat pagi tadi. Apa dia benar-benar akan keluar dari perusahaan hanya karena hubungan asmara kantornya berakhir buruk? Mereka bahkan tidak satu tim, dan jadwal mereka juga tidak tumpang tindih, jadi mereka hampir tidak akan pernah bertemu. Tiba-tiba, Max teringat raut wajah Esther saat mencurahkan isi hatinya malam itu. Tanpa sadar, dia merasa sangat khawatir padanya. Namun, setelah memikirkannya kembali, Max memutuskan untuk tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Dia harus berhenti bersikap sok tahu. Tugasnya hanyalah tetap diam, menghargai batasannya, dan tidak pernah melewati garis itu. Tepat saat itu, tiba-tiba Esther berbicara dari arah belakangnya. "Max, apa yang sedang kau lakukan?" Dia tidak tahu kapan wanita itu datang, dan suaranya sukses membuat Max hampir melompat dari kursinya. Esther menuduh Max berpura-pura bekerja, padahal diam sedang membuang-buang waktu. Dia lalu menyuruh Max untuk menemaninya ke minimarket di lantai bawah. Esther bilang Max boleh memilih apapun yang dia mau sebagai imbalan atas kejadian Jumat lalu. Max bertanya-tanya apakah dia sedang menyuapnya agar mau tutup mulut. Apapun alasannya, setidaknya urusan makan siangnya sudah beres. Max kemudian bertanya, apakah pesan soal pengunduran dirimu itu serius? Esther menjawab dengan tenang, jika aku benci berada di sini, maka akulah yang harus pergi. Aku tidak bisa bekerja dengan tenang jika terus-menerus harus berhadapan dengannya. Aku sudah menjadwalkan pertemuan dengan Donald jam 11 besok pagi. Max tidak tahan untuk tidak memberinya nasihat. Terlepas dari apapun yang terjadi, bukankah mengundurkan diri secara tiba-tiba begini agak terlalu gegabah? Belum sempat dia selesai bicara, Esther melangkah maju dan membungkam mulutnya. Dia memberi isyarat agar Max tetap diam. Baru saat itulah Max menyadari ada keributan di dekat mereka. Suara itu milik Andrew, mantan pacar Esther. Andrew sedang berbicara di telepon. Kita baru saja putus, jadi sebaiknya kita bersikap biasa saja dulu untuk sementara waktu. Max dan Esther bersembunyi di sudut minimarket tanpa berani mengeluarkan suara sedikit pun. Max menoleh dan mencuri pandang ke arah Esther. Dilihat dari ekspresinya, kata-kata Andrew benar-benar telah melukai hatinya. Keduanya akhirnya pindah ke pavilion di luar minimarket tersebut. Esther meminta maaf. Aku benar berniat membelikanmu sesuatu, tapi tadi kita harus buru-buru keluar. Ada mesin penjual otomatis di sini. Jadi aku akan membelikanmu minuman. Max mengingatkannya. Jika tidak bebas gula, aku tidak akan meminumnya. Dengan dentuman keras, sebotol air terjatuh dari mesin penjual otomatis itu. Ini adalah pertama kalinya Max membeli air kemasan dari mesin penjual otomatis. Memikirkan kejadian di dalam minimarket tadi, Max segera bertanya, apakah kamu sudah tahu tentang mereka? Jika kamu tahu dia mungkin selingkuh, kenapa kamu tetap memacarinya? Esther menjawab, aku tidak tahu apakah itu selingkuh atau sekadar langsung cari pelarian. Dia sudah punya teman wanita yang sangat dekat, bahkan sebelum kami mulai berkencan. Aku mencurigai sesuatu, tapi aku tidak pernah punya bukti. Kemudian, aku mengikutinya dengan menggunakan akun palsu. Akhir pekan lalu, dia mengunggah foto buket bunga di sebuah restoran hanya 2 hari setelah kami putus. Esther melanjutkan, tolong puralah tidak melihat atau mendengar apapun yang terjadi di minimarket tadi. Kita sudah membuat janji kelingking sebelumnya, jadi kamu tidak boleh ingkar janji. Max bertanya-tanya kenapa Esther tiba-tiba mengungkit janji kelingking mereka lagi. Namun, setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa dia memang harus menepati janjinya. Di saat seperti ini, tetap diam mungkin adalah hal terbaik yang bisa dilakukan Max untuknya. Entah kenapa, Max masih merasa sangat terganggu bahkan setelah kembali bekerja. Joey menyadari suasana hatinya dan bertanya, Max, apa ada sesuatu yang sedang mengganggumu? Apa kamu butuh asupan gula? Dia lalu menyodorkan sebutir permen padanya. Max tiba-tiba bertanya, jika kita tidak bisa bertanggung jawab atas konsekuensi pilihan orang lain, bukankah mencampuri hidup mereka juga merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab? Joey menatap Max dengan bingung, jelas tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba mengatakan hal semacam itu. Max segera menyadari bahwa dia mungkin sudah bicara terlalu banyak. Namun, Joey tetap menjawab dengan serius, jika itu yang kamu yakini, maka kamu mungkin benar. Hari saat kamu bilang aku berani, aku juga merasa penolakanmu untuk menyerah pada keadaan sangatlah mengagumkan. Tapi bahkan saat itu pun, kamu tidak pernah memberiku saran spesifik tentang apa yang harus aku lakukan. Aku tidak tahu masalah apa yang sedang kamu hadapi, tapi apa yang sudah kamu lakukan mungkin sudah cukup. Sementara itu, di dalam toilet kantor, Esther sedang merias wajahnya ketika sebuah pesan muncul di ponselnya. Pesan itu mengatakan bahwa Max ingin berbicara dengannya secara pribadi. Esther tidak tahan untuk tidak bertanya, tanya apakah ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Keduanya setuju untuk bertemu di tangga darurat. Begitu sampai, Esther bertanya, kenapa tiba-tiba memanggilku? Apa kamu sedang bosan? Haruskah kita mengajak Joey dan pergi ke kafe? Max berkata dengan serius, Andrew lah yang telah melakukan kesalahan. Aku tidak mengerti kenapa harus kamu yang meninggalkan perusahaan ini. Esther tampak terkejut. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan ini padaku? Max menjelaskan, kamulah pihak yang sudah tersakiti di sini.
Kenapa kamu juga harus menanggung kerugian akibat apa yang telah terjadi? Esther terdiam sejenak. Aku tidak pernah menyangka kamu akan mengatakan hal semacam itu. Esther memberitahu Max bahwa sebulan penuh telah berlalu sejak dia putus dengan mantan pacarnya. Namun, setiap kali dia bertemu Andrew di kantor, hatinya masih terasa sesak. Terkadang, dia tiba-tiba saja merasa ingin menangis tanpa alasan yang jelas. Dia akan bersembunyi di toilet di lantai lain, menangis diam-diam sendirian, merapikan riasannya, lalu kembali ke mejanya seolah tidak terjadi apa-apa. Esther tidak lagi tahu apakah bertahan di perusahaan adalah keputusan yang tepat. Max tiba-tiba teringat ucapan Joey bahwa dia harus mengungkapkan perasaannya yang jujur. Dia berkata dengan serius, apapun pilihan yang kamu ambil, pada akhirnya itu semua terserah padamu. Ini adalah kariermu dan juga hidupmu. Aku hanya tidak ingin pria egois yang tidak tahu malu itu mendapat keuntungan dari semua yang telah kamu korbankan. Aku tidak mendoakan penderitaan untuknya, tapi aku berharap hidupmu berjalan setidaknya sedikit lebih lancar daripada hidupnya. Esther menatap Max dengan penuh kebingungan. Apa kamu memanggilku ke sini hanya untuk mengatakan hal ini? Max melanjutkan bicaranya. Kamu juga sangat hebat dalam pekerjaanmu, dan kamu memahami istilah pengembangan perangkat lunak. Desainer yang memahami pengembang sebaik dirimu adalah sosok yang langka. Di luar dugaan, Esther menundukkan kepalanya dan mulai menangis. Max seketika langsung panik. Apakah dia sudah salah bicara? Melihat ekspresi terluka di wajah Esther membuatnya benar-benar kebingungan. Padahal dia sudah mengikuti metode yang diajarkan Joey padanya. Tapi bagaimana bisa dia malah memperburuk keadaan? Max sama sekali tidak tahu bagaimana cara untuk menghiburnya. Dia hanya bisa bertanya dengan gugup, Esther, kenapa kamu tiba-tiba menangis? Apa aku melakukan suatu kesalahan? Max merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Kenapa juga dia sampai harus terlibat dalam situasi seperti ini? Kenyataannya, upaya Max untuk menghibur Esther justru membuatnya merasa lebih emosional, membuat semua yang telah dia pendam akhirnya tumpah keluar. Esther akhirnya memalingkan wajah dan berkata, jika dalam 2 minggu aku masih merasakan hal yang sama, aku akan mengajukan pengunduran diriku saat itu. Dia lalu bertanya, apa kamu mau kembali ke lantai atas bersamaku? Max mengangguk. Apakah itu berarti masalahnya sudah berhasil diselesaikan? Bisakah Max akhirnya berhenti merasa khawatir dan mulai fokus pada pekerjaannya lagi? Sayangnya, saat mereka keluar dari tangga darurat, Joey dan beberapa rekan kerja lainnya sedang menunggu lift. Seseorang tiba-tiba memanggil mereka. Joey menoleh dan menatap ke arah Max dan Esther. Rekan kerja yang lain pun segera menyadari keberadaan mereka. Salah satu dari mereka mengajak pasangan itu. Kami mau ke kafe. Apa kalian berdua mau ikut? Betapa terkejutnya Max. Esther tiba-tiba melarikan diri, meninggalkannya berdiri sendirian dalam rasa malu. Max tidak punya pilihan selain beralasan masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan menolak ajakan mereka. Setelah kembali ke mejanya, Max sama sekali tidak bisa fokus. Kejadian di tangga darurat itu terus mengusik pikirannya. Rekan-rekan kerjanya mungkin sedang berimajinasi liar di kafe itu. Akankah rumor aneh mulai beredar saat mereka kembali? Mungkin mereka akan mengira Max baru saja menyatakan perasaannya pada Esther, atau dia menguntitnya. Haruskah dia mencoba menjelaskan apa yang terjadi? Kalaupun dia melakukannya, apa yang bisa dia katakan? Dia tidak mungkin memberitahu semua orang bahwa Esther ingin mengundurkan diri setelah asmara kantornya berakhir, dan dia hanya mencoba memberinya nasihat. Setelah memikirkannya matang-matang, Max memutuskan untuk berhenti khawatir dan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Mungkin tidak ada yang berpikiran aneh. Orang-orang jarang sekali tertarik pada kehidupan orang lain seperti yang dibayangkan. Saat itu, Park Do-yul mendongak dari meja di depannya. Apa yang terjadi antara kamu dan Esther? Sepertinya aku melihatnya menangis tadi. File desain terlambat diserahkan kali ini, jadi aku berasumsi kalian berdua bertengkar soal itu. Max tidak menyangka semua orang akan menyadarinya. Situasi menjadi gawat, dan dia harus segera memikirkan jawabannya. Tepat saat itu, Esther mendekati Joey. Bisakah kita menunda rapat kita selama 15 menit? Aku harus pergi ke apotek sebentar. Cuaca tiba-tiba jadi kering dan mataku terasa perih. Aku mau beli obat tetes mata. Esther kemudian menyapa Max di depan semua orang. Max, terima kasih sudah membantuku mencari kartu aksesku tadi. Max tidak menyangka dia sudah menyiapkan alasan sebelumnya dan mengumumkannya secara terbuka. Esther tersenyum dan memberikan tatapan penuh arti kepada Max. Max segera mengikuti sandiwaranya. Benar, jadi itu hanya salah paham. Dia akhirnya merasa lega. Dia telah terselamatkan. Untuk menenangkan sarafnya, Max mengunjungi toko hidangan penutup di dekat kantor. Memikirkan semua yang terjadi belakangan ini, dia menyadari betapa banyak energi emosional yang telah dia buang. Dia tidak bisa fokus sepanjang hari. Mulai sekarang, dia harus menghindari terlibat terlalu jauh dengan siapapun di tempat kerja, terutama dengan Joey dan Esther. Memikirkan kedua wanita itu saja sudah membuat Max pusing. Dia perlu menenangkan raga dan jiwanya sebelum bisa fokus kembali dengan benar.
Tiba-tiba, Joey memanggilnya dari depan, hampir membuatnya terlonjak sambil memperhatikan teh kamomil di tangannya. Joey bertanya, "Bukankah kamu selalu membuat teh sendiri di dapur Kento setiap hari? Kenapa sampai harus keluar sejauh ini?" Joey kemudian menunjukkan ponselnya dan menjelaskan bahwa dia punya kupon hidangan penutup yang akan kedaluarsa besok, jadi dia bergegas datang untuk menggunakannya. Dalam perjalanan kembali ke Kento, Joey bertanya, apakah Max akan menghadiri makan malam perusahaan 2 hari lagi. Max bilang dia berencana untuk ikut ronde pertama saja dan bertanya, apa rencana Joey? Yang mengejutkan, Joey tiba-tiba bertanya, apakah hubungan kita masih agak kaku? Max menatapnya dengan bingung. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu? Joey menjelaskan, kamu memanggil Esther dengan namanya begitu saja, tapi kamu selalu menambahkan kata Nona saat memanggil namaku. Max tidak menyangka Joey akan mempedulikan hal sekecil itu. Dia ingat saat Joey pertama kali duduk di sampingnya, dia memintanya untuk tidak menggunakan sebutan yang terlalu formal. Namun, Max percaya bahwa berbicara secara formal mengurangi risiko mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Dia menjawab dengan santai, Nona Joey adalah orang yang paling dekat denganku di perusahaan ini. Joey seketika terpaku. Baru saat itulah Max menyadari bahwa kata-katanya terdengar aneh. Namun, Joey tersenyum dan berkata bahwa Max jauh lebih misterius dan menarik daripada yang dia bayangkan. Jantung Max berdegup kencang. Apa maksud Joey? Apa yang dia bicarakan? Joey segera menambahkan, aku cuma mengatakannya sambil lalu, jadi jangan salah paham ya. Setelah kembali ke kantor, Max segera pergi ke toilet. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia akan menafsirkan kata Joey secara berbeda. Jika dia lebih muda, hal yang sama mungkin terjadi jika dia adalah seseorang yang sama sekali tidak bisa membaca situasi sosial. Dia pasti akan salah paham dan membiarkan imajinasinya liar kemana-mana. Ucapan dari seseorang yang memperlakukan semua orang dengan hangat dan menunjukkan rasa ingin tahu pada siapapun tidak boleh dianggap terlalu serius. Demi kesehatan mentalnya, Max harus membiarkan kata-kata itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri tanpa memberi makna apapun. Mulai sekarang, dia tidak boleh menurunkan kewaspadaannya di dekat Joey. Keesokan harinya, Max tiba di kantor dan mendapati seluruh ruangan luar biasa gaduh. Leo akhirnya kembali setelah menyelesaikan tugas selama 9 bulan di luar perusahaan. Rekan-rekan kerjanya semua menyambut kepulangannya dengan penuh semangat. Dilihat dari suasananya, Leo tampak bergaul sangat baik dengan semua orang. Dia kemudian berjalan langsung menghampiri Joey. Joey terkejut melihat Leo telah mengubah gaya rambutnya. Mereka berdua masuk ke perusahaan di waktu yang sama dan tampak cukup dekat. Leo kemudian menatap ke arah Max. Kudengar kamu sangat hebat dalam pekerjaanmu. Jadi kamu yang duduk di samping Joey. Sambil menunjuk ke arah Joey, Leo bercanda, dia selalu menjatuhkan remah-remah saat makan camilan, jadi tolong jaga dia baik ya. Dilihat dari perilakunya, Leo adalah contoh sempurna dari seorang ekstrovert. Pada acara makan malam perusahaan malam itu, semua orang duduk bersama sambil tertawa dan bersenang-senang. Esther tiba-tiba menatap ke arah Joey dan Leo saat mereka sedang mengobrol. Dia memberitahu Max, dulu orang bilang mereka berdua pacaran, dan rumor itu menyebar ke seluruh perusahaan. Sejujurnya, mereka memang terlihat serasi. Mendengar hal itu membuat hati Max terhenyak. Esther melanjutkan, kudengar Leo juga sedang mengambil gelar magister sepulang kerja. Dia benar-benar orang yang mengesankan. Dia lalu bertanya, Max, menurutmu apa mereka pasangan yang serasi? Max menjawab, dibandingkan Jaden, Leo sepertinya memang lebih cocok untuk Joey. Di tengah acara makan malam, Max melangkah keluar untuk mencari udara segar. Makan malam perusahaan benar-benar melelahkan, dan yang dia inginkan hanyalah pulang dan berbaring. Joey ternyata juga sedang berdiri di luar. Saat Max tiba-tiba muncul, dia jelas-jelas mengejutkannya. Joey bertanya, karena kita sedang di luar kantor, haruskah aku memanggilmu dengan nama aslimu atau tetap memanggilmu Max? Dia memberitahunya bahwa makan malam perusahaan masih merupakan perpanjangan dari pekerjaan, jadi nama Max lebih tepat. Bahkan di jam segini, Joey masih menangani pekerjaan sambil menghadiri makan malam itu. Dedikasinya sungguh hampir tidak bisa dipercaya. Joey menyentuh wajahnya. Apakah wajahku benar-benar merah? Aku khawatir aku mungkin akan minum terlalu banyak malam ini. Aku akan membeli susu coklat dalam perjalanan pulang, tambahnya dengan serius. Susu coklat sangat bagus untuk meredakan pengar, dan aku sangat menyukai coklat. Setelah mengatakan itu, Joey berbalik dan masuk kembali ke dalam. Max tetap berdiri sendirian di ambang pintu. Dari sana, dia memperhatikan Joey dan Leo tertawa bersama. Max tidak berpikir bahwa akan lebih baik jika Leo kembali dari tugasnya lebih cepat. Jika itu terjadi, mungkin Joey dan Leo akan membentuk grup belajar mencari kerja bersama-sama. Saat itu juga, ponsel di saku Max mulai berdering. Meskipun sudah larut, Esther mengiriminya pesan dan mengajaknya pergi ke minimarket bersamanya. Saat mereka sampai, Esther tampak sangat senang. Akhirnya, hanya ada kita berdua.
Max memberitahunya untuk tidak mengatakan hal-hal yang bisa dengan mudah disalahpahami. Esther menyebutnya membosankan dan bertanya apa yang ingin dia sampaikan padanya terakhir kali. Max memikirkan baik-baik tentang percakapan mereka di tangga 2 hari yang lalu. Dia tidak ingat pernah mengatakan sesuatu yang sangat penting. Dia hanya memberitahu Esther bahwa desainer sehebat dia sangatlah langka. Esther menutup mulutnya dan tertawa. Kenapa pujianmu terdengar sangat setengah hati? Itu lucu sekali. Max bertanya dengan curiga, apakah kau membawaku ke minimarket hanya untuk membicarakan hal itu? Esther menjelaskan, aku datang untuk membeli minuman pereda pengar untuk semua orang, tapi aku memang punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Terima kasih atas apa yang kau lakukan terakhir kali. Aku merasa belum pernah berterima kasih padamu dengan benar. Detik berikutnya, Esther meletakkan tangannya di bahu Max. Jika ada yang mengganggumu, kau bisa datang kepadaku. Aku akan senang menjadi tempat sampah pribadimu. Max bertanya dengan bercanda, maksudmu tempat sampah emosional? Dia tidak menawarkan diri untuk menyelesaikan masalahnya. Dia hanya menawarkan diri untuk menyerap emosi negatifnya. Seluruh gagasan itu terasa aneh. Esther menjelaskan dengan serius. Pada akhirnya orang harus menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sebagai orang luar, cukup dengan tetap berada di sisi mereka, itu sudah cukup. Apakah itu benar-benar sangat lucu? Saat Max berbalik ke arah Esther, dia mendapati Esther sedang menatap langsung ke arahnya. Ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Esther menjawab, kita sudah bekerja bersama selama lebih dari setahun, tapi ini pertama kalinya aku melihatmu tersenyum tulus. Kau terlihat jauh lebih hidup saat tersenyum. Dan aura suram itu hampir menghilang. Max menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Esther tiba-tiba bertanya, apakah kau merasa malu? Karena terkejut, Max buru-buru terbatuk 2 kali. Dia dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Bukankah kau kesini untuk membeli sesuatu untuk semua orang? Cepat pilih agar kita bisa kembali. Namun, Esther masih belum memutuskan apa yang akan dibeli. Max tiba-tiba teringat Joey mengatakan bahwa susu coklat sangat bagus untuk meredakan pengar. Jadi dia menyarankan agar Esther membelikannya untuk semua orang. Max dan Esther segera meninggalkan minimarket tersebut. Sebelum semua orang menuju ke putaran kedua, Esther memberikan sebotol susu coklat kepada setiap orang. Dia tersenyum dan berkata, Max yang memilihkan ini untuk semuanya. Jika rasanya tidak enak, jangan salahkan aku. Leo mendekati Max dan bertanya, apakah dia ingin ikut ke putaran kedua. Max menjawab, aku hanya berencana ikut untuk putaran pertama saja. Mari kita minum teh bersama lain kali. Leo terdengar kecewa. Sayang sekali. Bar itu sebenarnya punya banyak minuman non-alkohol. Saat itu, Joey menyadari susu coklat di tangan semua orang. Itu kesukaanku. Mendengar itu, Esther langsung terdiam membeku. Dia kemudian berbalik dan menatap Max dengan penuh curiga. Pagi berikutnya pun segera tiba. Park Duyul mendekati Max pagi-pagi sekali dan bertanya apakah dia sibuk. Mereka perlu mengunjungi kantor tempat Leo menghabiskan tugas 9 bulannya dan membawa kembali semua barang yang dia tinggalkan di sana. Jaden awalnya setuju untuk membantu, tapi dia minum terlalu banyak semalam dan tidak menjawab teleponnya. Park Duyul ingin Max menggantikannya, dan seluruh tugas itu akan memakan waktu sekitar 3 jam. Namun, Max tidak punya keinginan untuk terlibat dalam masalah orang lain, jadi dia memutuskan untuk menolak. Sayangnya, Joey sedang berdiri di dekat sana dan memperhatikannya dengan saksama. Entah bagaimana, Max akhirnya setuju untuk membantu lagi. Max seketika merasa frustrasi pada dirinya sendiri. Kenapa dia benar-benar tidak mampu untuk mengatakan tidak? Saat itu juga, Leo mendekati Joey dan bertanya, apakah toko kue yang kau sebutkan itu berada di dekat stasiun Soling? Joey tampak bingung. Kenapa kau tiba-tiba menanyakan tempat itu? Apakah kau berencana membelikan kue untukku? Menjalankan tugas itu saja sudah melelahkan, jadi kau tidak perlu menambah pekerjaan untuk dirimu sendiri. Leo menjawab, itu searah jalan, jadi tidak akan merepotkan. Aku juga bisa membawakan sesuatu untuk karyawan lain dalam perjalanan ke Solon. Leo bahkan mampir untuk membeli kopi. Joey rupanya telah memberitahunya bahwa Max hanya minum kopi tanpa kafein. Mereka berdua benar-benar tampak berbagi segalanya saat sedang berkendara. Leo berkata, Patrick selalu bilang kalau kau sangat berbakat. Kau baru di tahun kedua, tapi keterampilan codingmu sudah di atas level menengah. Jika ada kesempatan sebelum aku mengundurkan diri, aku ingin bekerja bersamamu setidaknya sekali saja. Leo memberitahu Max bahwa dia secara bertahap bersiap untuk meninggalkan perusahaan. Seseorang yang dia kenal baru-baru ini mendirikan perusahaan rintisan dan mengajaknya bergabung. Setelah dia menyelesaikan gelar magisternya, dia berencana untuk mempertimbangkan tawaran itu dengan serius. Max memperhatikan Leo dengan saksama saat dia sedang menyetir. Pria ini sedang mengejar gelar magister sambil bekerja penuh waktu. Leo terlihat hanya sedikit lebih tua dari Max, padahal dia sudah mengendarai mobil impor. Max bertanya dengan hati-hati, apakah kau pernah terpikir untuk pindah ke perusahaan besar? Mungkin salah satu dari apa yang disebut perusahaan unicorn. Leo menjawab, perusahaan dengan semua sistem yang sudah tertata rapi terdengar membosankan. Setelah mendengar jawaban itu, Max menyadari bahwa sudut pandang Leo jauh lebih keren daripada penampilannya. Leo lalu bertanya,
Max, lingkungan kerja seperti apa yang kau impikan suatu hari nanti? Max menjawab, setelah mendapatkan cukup pengalaman, aku ingin menjadi pekerja lepas. Aku tidak ingin pekerjaanku dikendalikan oleh organisasi atau hubungan kantor yang rumit. Begitu selesai bicara, Max khawatir alasannya itu membuatnya terdengar seperti orang yang sulit bersosialisasi. Leo justru memujinya. Itu keren sekali. Seorang pekerja lepas yang benar-benar kompeten bisa menentukan harganya sendiri. Leo lalu memperingatkannya, rahasiakan semua yang kita bicarakan hari ini. Terutama dari tim bisnis, Max tidak menyangka akan berbagi rahasia dengan Leo. Baru saat itulah mereka berdua menyadari bahwa mereka sudah mengitari gang yang sama sebanyak 3 kali. Setelah beberapa kendala, akhirnya mereka memasukkan semua barang bawaan dengan aman ke dalam mobil. Leo lalu mengajak Max ke kafe pencuci mulut yang pernah disebutkan Joey. Kafe itu menawarkan jauh lebih banyak hidangan penutup dari dugaan mereka, jadi mereka memutuskan membeli menu terlarisnya. Max tiba-tiba menunjuk ke arah salah satu hidangan penutup di balik konter. Dia berkata, yang itu kelihatannya enak. Kurasa Joey akan menyukainya. Saat mereka kembali ke kantor, Joey tampak benar-benar terkejut melihat kue yang mereka bawa. Dia selalu ingin mencoba kue itu, tapi selalu habis terjual setiap kali dia berkunjung ke sana. Leo tersenyum. Sepertinya rekan kerja di sebelahmu ini punya insting yang hebat atau sangat perhatian padamu. Joey bertanya dengan terkejut, apa Max yang memilih ini? Max kembali ke mejanya dan mulai mengetik lagi. Tepat saat itu, Joey meletakkan sebuah gelas di atas mejanya. Max bertanya dengan penasaran apa isinya. Ternyata itu adalah bagian kuenya. Dan karena Joey tidak bisa menemukan wadah lain, dia meletakkannya di dalam gelas kertas. Dia tersenyum dan memberitahu Max bahwa makanan enak harus selalu dibagikan. Max mencicipinya dan mendapati bahwa kue itu tidak semanis yang dia duga. Rasanya luar biasa enak. Namun, tiba-tiba Max merasa jantungnya berdegup jauh lebih kencang dari biasanya. Dia segera menoleh ke arah cangkir kopi di mejanya. Tidak ada label dekafein dimanapun pada gelas itu. Dibandingkan kebanyakan orang, Max memang sangat sensitif terhadap kafein. Tepat saat itu, Park Duyo lewat dan berkata santai, sepertinya minumanku dan Max tertukar. Yang ini rasanya aneh, sangat hambar. Joey segera mendekat dan bertanya, Max, bukankah kau tidak bisa minum kafein? Meskipun merasa tidak enak badan, Max memaksakan diri menjawab, aku bisa mengatasi segini saja. Apa yang tidak mereka ketahui adalah jantung Max sudah berdegup kencang tak keruan. Hari itu dimulai dengan sangat buruk, dan Max tidak bisa fokus pada pekerjaannya sama sekali. Di tengah beban kerja menumpuk dan kafein yang tak sengaja diminumnya, Max mengetik begitu cepat hingga keyboardnya seolah hampir mengeluarkan percikan api. Joey berkata dengan cemas, Max, berikan sebagian pekerjaanmu padaku. Meskipun Max merasa sangat tidak enak badan, dia tidak ingin membebani siapapun. Dia segera menolak. Tidak apa-apa, aku bisa menanganinya. Tepat saat itu, Leo menghampiri Joey. Karena sudah lama tidak bertemu tim lamanya, mereka berencana makan siang bersama, dan dia mengajak Joey untuk ikut. Sebelum pergi, Joey diam-diam melirik ke arah Max. Namun, Max hanya ingin menyelesaikan pekerjaan di depannya secepat mungkin. Setelah semua orang pergi makan siang, kantor menjadi sangat sunyi. Max adalah satu-satunya orang yang tertinggal, masih terus bekerja sendirian. Waktu berlalu lebih cepat dari dugaannya. Saat Max mendongak, waktu istirahat makan siang ternyata sudah berakhir. Dia menghabiskan sepanjang pagi dengan linglung, jadi dia memutuskan membuat teh kamomil untuk menenangkan diri. Namun, saat Max sampai di pantry kantor, dia mendapati persediaan teh kamomil sudah habis. Sepertinya tidak ada satupun hal yang berjalan lancar baginya hari ini. Tidak ada pilihan lain. Max pergi ke kafe di lantai bawah dan memesan secangkir teh kamomil, mungkin karena efek kafein tadi. Max bahkan mulai merasakan sakit kepala ringan. Dia melihat keluar dan mendapati langit sudah tertutup, awan mendung yang pekat. Apa hari ini juga akan turun hujan? Max tetap merasa linglung sepanjang sore itu. Hampir seluruh harinya habis tersita oleh pekerjaan dari departemen lain. Mengingat kondisi fisiknya yang tidak nyaman akibat kafein, Max memutuskan menunda pekerjaan utamanya sampai besok. Itu pada akhirnya akan jauh lebih efisien. Dia menyeret langkahnya untuk berdiri dan memberitahu Joey bahwa dia akan pulang lebih awal. Menyesuaikan beban kerja dengan kondisi fisik adalah kemampuan profesional yang penting. Sudah lama sekali Max tidak pulang kerja tepat waktu. Begitu sampai di rumah, dia berencana untuk beristirahat dengan benar. Namun, saat Max melangkah keluar kantor, dia mendapati bahwa hujan benar turun. Hari terkutuk macam apa ini? Rumahnya penuh dengan payung, tapi hujan justru turun di satu-satunya hari saat dia tidak membawanya. Saat Max berdiri di dekat pintu masuk menunggu hujan reda, Cherin menghampirinya. Bisa tolong pegang payungnya? Kita bisa jalan bersama. Max tidak mengerti mengapa dia menanyakan pertanyaan konyol seperti itu. Dalam perjalanan ke stasiun, Cherin bicara hampir tanpa henti. Setelah dipikir-pikir, itu bukan hal yang buruk. Setidaknya mereka tidak akan merasa canggung karena keheningan di antara mereka. Meski begitu, Max masih merasa seolah-olah dia sangat merepotkan Cherin.
Mungkin seharusnya dia menerobos hujan sendirian saja tadi. Sambil terus berjalan, Cherin mengeluh bahwa Max tidak memegang payung dengan benar dan air hujan mengenai bajunya. Berbagi satu payung untuk berdua memang sangat sempit. Sambil menunggu lampu merah, Max menyadari bahwa hujan semakin deras. Dia diam memiringkan payung lebih ke arah Cherin. Entah mengapa, perjalanan ke stasiun terasa sangat jauh hari itu. Saat mereka akhirnya sampai di stasiun, mereka mendapati bus berikutnya baru akan tiba 10 menit lagi. Pada saat itu, Max hanya ingin bus segera tiba secepat mungkin. Cherin tiba-tiba bertanya, "Apa kau bekerja terus saat jam makan siang? Kau terlihat sangat sibuk tadi. Apa itu berarti kau tidak makan apa-apa? Kalau aku tahu, aku pasti sudah membawakanmu sandwich." Mendengar itu mengingatkan Max saat Leo mengajak Cherin makan siang tadi. Dia bertanya dengan hati-hati, "Sudah berapa lama Anda dan Pak Leo bekerja bersama?" Cherin menjelaskan bahwa mereka masuk ke perusahaan di waktu yang sama dan sudah saling kenal selama 3 tahun. Max tak bisa berhenti berpikir bahwa 3 tahun adalah waktu yang sangat lama. Cherin bertanya dengan penasaran, "Kenapa tiba-tiba menanyakan tentang Leo? Apa terjadi sesuatu?" Max menjelaskan, "Aku baru saja mengobrol dengannya dan dia tampak mengesankan dalam segala hal." Cherin mengangguk. Dia memang sangat berbeda. Dia sangat disiplin, punya pergaulan luas, dan reputasinya di perusahaan sangat luar biasa. Tapi secara pribadi, aku lebih suka seseorang yang bertolak belakang dengannya. Seseorang yang perhatian, yang tidak menunjukkannya secara terang-terangan, tapi punya keteguhan hati di dalam. Seseorang sepertimu, Max. Mendengar itu membuat Max seketika mematung. Cherin buru-buru menjelaskan bahwa maksudnya gaya kerja mereka lebih cocok. Dia memintanya untuk tidak menyalahartikan kata-katanya ke arah lain. Max menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir, aku tidak akan salah paham. Aku bukan orang yang penuh perhatian. Aku hanya terlalu banyak khawatir tanpa menunjukkannya. Tidak ada yang mengesankan soal itu, dan diriku yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari penampilanku." Tepat saat itu, bus Max mulai mendekati halte. Dia buru-buru berkata, "Terima kasih sudah mau berbagi payung denganku. Busku sudah sampai, aku harus segera naik." Cherin melambaikan tangan sebagai perpisahan. "Kerja bagus untuk hari ini. Sampai jumpa besok." Bahkan setelah naik ke bus, Max tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Cherin. Entah kenapa, rasanya seolah ada beban berat yang tiba-tiba terangkat dari dadanya. Jantungnya masih berdegup kencang, tapi itu pasti hanya efek samping kafein lainnya. Keesokan harinya di kantor, Esther menghampiri Joey sambil tersenyum dan bertanya apakah dia mau ikut kencan buta. Saat acara makan malam kantor sebelumnya, Esther mengunggah sebuah foto di media sosial. Salah satu teman kuliahnya dulu melihat Joey di foto itu dan bilang ingin mengenalnya. Max langsung mematung saat tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Namun, Esther memutuskan untuk menyimpan detailnya sampai dia dan Joey makan siang bersama. Setelah pulang kerja, Max dan Cherin pergi ke kafe untuk membahas kelompok belajar mencari kerja mereka. Orang cantik memang selalu menarik perhatian kemanapun mereka pergi. Cherin mengajak Max ke kafe milik temannya yang agak jauh dari stasiun. Dia menyapa temannya di kasir dengan hangat. Mendapat ketertarikan dari seseorang hanya lewat foto, mungkin sudah menjadi hal biasa bagi Cherin. Bahkan beberapa pelanggan di dalam kafe tampak tertarik untuk mendekatinya. Jika bukan karena kelompok belajar ini, Max dan Cherin mungkin tidak akan pernah duduk berhadapan di sebuah kafe. Keduanya dengan tenang menyusun rencana untuk proyek kelompok belajar mereka. Namun, Max tidak bisa berhenti penasaran apakah Cherin berencana pergi kencan buta yang disebut Esther itu. Itu hanya rasa penasaran kecil terhadap rekan kelompok belajarnya. Pasti Cherin tidak akan merasa pertanyaan itu terlalu mencampuri urusannya, kan? Max bertanya dengan santai. "Sepertinya aku mendengar kamu dan Esther membicarakan kencan buta di kantor." Cherin tampak terkejut. "Kenapa tiba-tiba bertanya soal itu? Kupikir kamu tidak bisa mendengar kami karena sedang memakai headphone." Max melanjutkan, "Bagaimana menurutmu soal itu? Apa kamu memutuskan untuk menerima kencan buta itu?" Yang mengejutkan, ternyata Cherin sudah menolak pria itu. Dia menjelaskan, saat ini, pengembangan diri dan persiapan pindah kerja lebih penting daripada kencan. Lagi pula, aku masih percaya pada pertemuan yang alami. Kamu mengerti kan maksudku tentang bertemu seseorang secara alami? Benar kan? Namun, Cherin menghabiskan siangnya dengan bekerja dan malamnya bersiap untuk pindah kerja. Dia tidak punya waktu luang untuk bertemu seseorang secara alami. Saat Max memikirkannya, situasinya memang terasa sangat sulit. Satu-satunya pilihan realistisnya mungkin adalah berkencan dengan rekan sekantor. Melihat ekspresi terkejutnya, Cherin tiba-tiba bertanya, "Apa kamu menentang asmara kantor, Max?" Max menjawab dengan serius, "Asmara kantor itu sangat berisiko, sulit untuk dirahasiakan, dan kau juga harus memikirkan dampaknya jika hubungan itu berakhir." Kata-katanya sendiri langsung mengingatkannya pada apa yang dialami Esther. Karena alasan itu, Max sangat tidak setuju dengan asmara kantor. Dia melanjutkan, "Bahkan tanpa memikirkan asmara kantor pun, aku tidak yakin sanggup mengencani siapapun." Cherin menyanggah,
Bagaimana jika kau benar-benar jatuh cinta pada seseorang? Jika kau berada di perusahaan cukup lama, kau mungkin akhirnya bertemu seseorang yang membuat jantungmu berdebar. Max menjawab, aku belum pernah mengalami hal seperti itu, jadi aku tidak yakin. Yang terpenting, kantor adalah tempat untuk bekerja. Selain hubungan profesional antar rekan kerja, kurasa tidak perlu ada hubungan tambahan lainnya. Max lalu bertanya, bagaimana menurutmu tentang asmara kantor, Nona Joey? Di luar dugaan, Cherin bilang asmara kantor terdengar menyenangkan dan romantis. Yang paling utama, itu juga terdengar sangat mendebarkan. Jawabannya membuat Max benar-benar terperangah. Instingnya mengatakan hanya ada dua alasan mungkin kenapa dia berkata seperti itu. Antara dia sudah terlibat asmara kantor, atau dia belum pernah merasakannya sama sekali. Namun, Cherin bilang dia masih belum bertemu siapapun yang benar-benar membuat jantungnya berdebar. Mungkin saja standarnya yang terlalu tinggi. Max berpikir jika Cherin akhirnya berkencan, pria itu pasti bukan orang biasa. Saat itu juga, Max teringat apa yang dikatakan Cherin di stasiun. Dia lebih suka seseorang sepertinya. Gawat, kenapa dia tiba-tiba teringat kata-kata itu? Padahal dia hanya memujinya sebagai rekan kerja. Ada apa dengan Max belakangan ini? Dia sepertinya tidak bisa berhenti berpikir terlalu jauh. Dalam perjalanan pulang, Max menyadari malam itu terasa luar biasa dingin. Karena layanan bus biasanya sedang dihentikan, Max terpaksa naik kereta bawah tanah. Dia memberitahu Cherin bahwa mereka harus segera berpisah. Max lalu bertanya kapan mereka akan belajar minggu depan. Cherin bilang hari apa saja boleh kecuali Rabu karena dia mengambil cuti hari itu. Penulis favoritnya sedang mengadakan acara tanda tangan buku pada hari Rabu. Cherin sudah jadi penggemar setia sejak SMA dan akhirnya berkesempatan bertemu penulis itu secara langsung. Penulis itu juga baru saja merilis buku baru dan menurut Cherin isinya luar biasa. Max tidak menyangka Cherin ternyata sangat suka membaca. Senyumnya menjadi sangat cerah setiap kali dia membicarakan penulis itu. Meskipun Max sering melihat Cherin tersenyum, dia belum pernah melihatnya seantusias ini. Ini pertama kalinya dia melihat Cherin menunjukkan semangat yang begitu besar pada hal yang disukainya. Keesokan harinya, Joey duduk di mejanya dengan pakaian tertutup rapat, memakai topi dan masker wajah. Seorang rekan kerja langsung bertanya apa yang telah terjadi. Biasanya Joey tidak pernah memakainya, tapi sepertinya dia masuk angin semalam. Duduk di sampingnya, Max langsung terpaku. Kenapa Joey tidak mengambil cuti saja untuk beristirahat? Wajahnya terlihat sangat kuyu. Tepat saat itu, Park Do-yul menghampiri dan meminta Joey memeriksa fitur kupon untuk mitra yang baru bergabung. Fitur itu dijadwalkan rilis hari Kamis, jadi semuanya harus selesai Rabu malam meski dia jelas merasa sangat tidak enak badan. Joey tidak menolak pekerjaan itu. Namun, bukankah dia seharusnya menghadiri acara tanda tangan buku penulis favoritnya pada hari Rabu? Max mengingatkannya, besok adalah hari Rabu. Bukankah kau sudah mengajukan cuti? Apa kau benar bisa menyelesaikan pekerjaan sebanyak ini? Joey menjawab, aku akan mengerjakannya sebanyak mungkin hari ini. Kalau tidak selesai, aku akan membatalkan cutiku besok. Melihat betapa sakitnya dia, sepertinya dia tetap tidak akan bisa menghadiri acara tanda tangan itu. Tepat saat itu, Jaden menghampiri Max. Bukankah bagian yang bermasalah itu awalnya ditangani oleh Park Do-yul dan Max? Park Do-yul mendongak dari meja di depan mereka dan diam melirik Jaden. Jaden melanjutkan, kau tidak perlu merasa terbebani hanya karena Joey sedang sakit. Kalian berdua sudah memahami kode yang ada, jadi kalian akan bekerja jauh lebih cepat. Kenapa tidak kau saja yang menangani keadaan darurat hari ini alih-alih Joey? Dia kemudian berbalik ke arah Joey. Kau tidak boleh terus memaksakan diri. Kau bisa menulari orang yang duduk di sampingmu. Yang mengejutkan Max, Park Do-yul juga menyuruh Joey jangan khawatir dan mengizinkannya pulang lebih awal. Namun saat jam istirahat, Park Do-yul memanggil Max ke atap dan menjelaskan bahwa dia harus mengurus masalah undangan pernikahannya malam itu. Akibatnya, Park Do-yul tidak bisa membantu Max menyelesaikan masalah itu dan memintanya mencoba menanganinya sendiri. Dia menambahkan jika Max tidak bisa memperbaikinya, maka besok Park Do-yul, Max, dan Joey bisa mengerjakannya bersama dan menyelesaikan semuanya sekaligus. Karena ini menyangkut pernikahan Park Do-yul, Max tidak bisa membantah. Dia terpaksa setuju, dan Park Do-yul langsung memeluknya dengan gembira. Max tiba-tiba menyadari bahwa jika dia bisa menyelesaikan masalahnya hari ini, Joey tidak perlu membatalkan cutinya besok. Waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Joey mengirim pesan kepada Max, menyuruhnya agar tidak terlalu memaksakan diri. Dia bisa pulang tepat waktu dan datang lebih awal besok pagi untuk melanjutkan pekerjaan. Namun, ini adalah pertama kalinya Max menangani masalah ini sendirian, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Esther menghampiri Max dan juga mendesaknya untuk segera pulang. Katanya, aku bisa mendengar helaan napasmu dari mejaku. Jangan paksa dirimu untuk menangani semuanya sendirian. Bukankah lebih baik menunggu sampai semua orang datang besok? Max tahu mereka bisa menyelesaikan masalah ini jauh lebih cepat jika bekerja sama. Meski begitu, dia ingin terus mencoba sendiri sedikit lebih lama lagi.
Saat Max memeriksa waktu lagi, dia terkejut melihat betapa larutnya hari itu. Waktu berlalu dengan sangat cepat tanpa disadari. Hari sudah larut malam, dan hidung Max terasa tersumbat sementara dia berulang kali menahan bersin. Apa dia juga tertular flu? Karena Max duduk di samping Joey setiap hari, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Joey telah menularinya. Dia sangat ingin pulang dan beristirahat, tapi dia merasa satu upaya terakhir mungkin bisa menyelesaikan masalah itu. Karena dia sudah melangkah sejauh ini, dia memutuskan untuk terus melanjutkannya. Max menyingkirkan semua pikiran lain dan fokus mencari solusi. Dia pergi ke kafe di dekat kantor. Max memesan es espresso. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan kafein untuk mendapatkan energi. Baru setelah keringat dingin mulai mengucur dari tubuhnya, Max menyadari bahwa dia benar-benar masuk angin. Namun, mengingat ekspresi ceria Joey setiap kali membicarakan acara tanda tangan buku itu membuatnya bertekad untuk tidak mengecewakannya. Max bertekad untuk terus berjuang apapun yang terjadi. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya dan kerja keras tanpa henti, dia akhirnya menyelesaikan masalah itu pada pukul 3.35 pagi. Karena sangat kelelahan, Max ambruk di mejanya tanpa sanggup bergerak lagi. Bahkan memesan taksi pun terasa sangat merepotkan, jadi dia memutuskan untuk tidur di kantor. Sepotong coklat pemberian Joey masih tergeletak di mejanya. Dia membiarkannya begitu saja sejak menerimanya. Jadi seperti inilah jenis coklat yang sangat manis yang disukai Joey. Tapi kenapa memakannya membuat Max merasa begitu damai? Ini gawat. Kenapa suara Joey terus terngiang-ngiang di benaknya? Max berulang kali menyuruh dirinya untuk bangun dan sadar. Namun belakangan ini, kenangan setiap momen yang dia habiskan bersama Joey terus muncul kembali. Apa Max benar-benar telah jatuh cinta padanya? Pada hari Kamis, Max mendapati dirinya sedang memperhatikan Joey saat dia bekerja. Dia memperlakukan semua orang dengan hangat dan selalu bersemangat untuk membantu. Kemanapun Joey pergi, dia seolah memancarkan cahaya dan secara alami menjadi orang paling ceria di ruangan itu. Dia selalu dikelilingi banyak orang dan sepertinya tidak akan pernah merasakan kesepian. Sementara itu, Max merasa seperti ikan yang terperangkap dalam jaring Joey, meronta tak berdaya saat dia perlahan tenggelam lebih dalam. Berulang kali dia memperingatkan dirinya untuk tetap waspada dan bertekad untuk tidak menumbuhkan perasaan yang tak perlu. Namun terlepas dari segalanya, Max perlahan-lahan mulai jatuh hati pada Joey. Diakui oleh rekan kerja yang luar biasa, seperti dia seharusnya menjadi sesuatu yang patut dirayakan. Namun bagi Max, hal itu memiliki makna yang sangat berbeda. Dia diam melirik Joey yang duduk di sampingnya. Dilihat dari ekspresinya, suasana hatinya sedang sangat baik. Saat Max fokus menulis kode, Joey tiba-tiba mendekat dan berbisik menanyakan kapan mereka harus mengadakan sesi belajar berikutnya. Kedekatannya yang tiba-tiba itu membuat Max tersentak. Dia buru-buru menjawab, "Aku tidak yakin untuk minggu ini. Bagaimana kalau kita menjadwalkannya untuk minggu depan saja?" Joey langsung tertarik dan bertanya hari apa yang paling cocok. Dia akan mengecek jadwalnya dulu dan menghubungi Max lewat aplikasi pesan. Saat itu, Max paham betul bahwa dia telah jatuh cinta pada seseorang yang hampir tidak mungkin bisa dia miliki. Baginya, ini terasa lebih seperti kecelakaan tak terduga daripada awal yang alami dari sebuah kisah cinta. Max pergi ke toilet dan membasuh wajahnya dengan air dingin, berharap bisa menjernihkan pikirannya. Dia tidak boleh kehilangan jati diri dalam emosi tak berguna ini dan perlahan-lahan layu. Yang lebih penting, dia tidak boleh menyerah pada perasaan ini. Dia harus benar-benar mencabut rasa kasih sayang yang tanpa harapan ini dari hatinya. Max memutuskan hal pertama yang perlu dia ubah adalah lingkungannya. Sayangnya, dia dan Joey terhubung dalam terlalu banyak hal. Kerja tim, tanggung jawab pekerjaan, proyek perusahaan, dan sesi belajar semuanya memaksa mereka untuk berinteraksi. Satu-satunya pilihannya adalah menciptakan jarak di antara mereka secara bertahap. Jika dia menjauhkan diri secara fisik dari Joey, perasaan di hatinya pun akhirnya akan memudar. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Max memakai ranselnya, masuk ke lift, dan bersiap untuk pulang. Begitu dia menekan tombol, Joey tiba-tiba muncul di depan pintu lift. Dia tersenyum dan menyapanya. "Kau mau pulang?" Max menjawab dengan canggung. "Ya, benar." Hanya ada mereka berdua di dalam lift kecil itu, dan keheningan pun segera terasa menyesakan. Max masih demam dan merasa tubuhnya lemes, membuatnya terbatuk beberapa kali. Berdiri di belakangnya, Joey menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia bertanya, mengapa Max begitu pendiam sepanjang hari, dan apakah dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia kemudian menawarkan untuk mentraktir Max makan malam sebagai balasan, karena telah bekerja hingga jam 4 pagi demi dirinya. Berkat bantuan Max, Joey bisa menghadiri acara penandatanganan buku yang sudah sangat lama dia nantikan. Mungkinkah itu sebabnya dia tampak begitu bahagia sepanjang hari? Namun, Max mulai bertanya-tanya apakah Joey akan merasa kesal jika tahu dia mengambil cuti kemarin karena flu dan demam. Joey kemudian menyarankan untuk mentraktir Max makan malam besok malam. Max buru-buru menolak dan mengatakan padanya bahwa dia sudah punya rencana dengan keluarganya.
Joey segera menimpali. Kalau begitu, bagaimana dengan lusa? Max menjadi bingung. Lusa adalah hari Sabtu. Apakah Joey entah bagaimana bisa lupa? Jika dia tahu itu akhir pekan, mengapa dia mengajaknya dan menciptakan harapan yang tidak berhak dia miliki? Max langsung berkata pada Joey, akhir pekan tidak nyaman bagiku, dan itu akan terlalu merepotkan. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pandangannya dan menatapnya. Joey hanya balas menatapnya dengan ekspresi yang sangat bingung. Saat sinar matahari pagi pertama masuk ke kamarnya, alarm ponsel Max mulai berdering sesuai jadwal. Masih setengah mengantuk, Max mengulurkan tangan dan mematikan alarmnya. Setiap bagian dari dirinya menolak pikiran untuk pergi bekerja. Ketika ibunya melewati kamar tidurnya dan melihatnya enggan bangun dari tempat tidur, ibunya dengan santai menyarankan agar dia berhenti saja dari pekerjaannya. Wajah Joey segera muncul lagi di benak Max. Jika dia datang jam 8 seperti biasanya, hanya dia dan Joey yang akan ada di kantor. Untuk menghindari situasi itu, Max memutuskan untuk mengubah jam kerjanya. Saat dia memasuki kantor, dia berpapasan dengan Park Duyul. Setelah memeriksa waktu, Park bertanya, "Bukankah biasanya kau datang jam 8? Kenapa kau terlambat hari ini? Apakah kau ketiduran?" Max menjelaskan, "Aku merasa sangat mengantuk di pagi hari belakangan ini, jadi aku berencana mulai bekerja jam 10. Kebetulan Joey sedang berada di pantry kantor. Park Duyul bercanda padanya bahwa dia akan merasa bosan sekarang karena harus menghabiskan setiap pagi sendirian di kantor. Joey tampak terkejut saat mengetahui bahwa Max berencana mulai masuk jam 10. Max segera menjelaskan bahwa dia tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Park Duyul langsung bercanda bahwa Joey juga harus mengubah jam kerjanya agar dia tidak ditinggal sendirian setiap pagi. Segala hal yang terjadi di pagi hari itu sudah membuat Max merasa sangat tidak tenang. Tepat saat itu, atasan mereka mendekat dan memberi isyarat agar semua orang tenang. Dia menjelaskan bahwa tim pengembangan bisnis perlu menemui mitra di distrik barat dan membutuhkan beberapa karyawan untuk mendampingi mereka. Ketika tidak ada yang mengajukan diri, sang atasan menugaskan Patrick untuk menangani pekerjaan pengembangan internal yang tersisa di kantor. Max menyadari bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk menghindari Joey, jadi dia segera mengangkat tangan dan mengajukan diri untuk tugas lapangan itu. Rekan-rekan kerjanya semua memandangnya dengan kagum. Hanya Joey yang memberinya tatapan yang aneh, tidak seperti biasanya. Tugas tersebut mengharuskannya untuk mendukung departemen lain dan bekerja jauh dari kantor. Dulu, Max pasti akan langsung menolak tugas lapangan semacam ini untuk tim lain. Perjalanan keretanya dari kantor ke rumah sudah memakan waktu 1 jam penuh. Namun, Max tahu bahwa bekerja di luar kantor hanya akan membantunya menghindari Joey untuk sementara waktu. Masalah yang sebenarnya akan kembali pada hari Senin. Setiap kali dia mengingat apa yang dia katakan kepada Joey di lift kemarin, Max mengutuk dirinya sendiri. Kenapa dia berbicara begitu kasar padanya? Setelah pertemuan di luar kantor berakhir, Max dan Esther memutuskan untuk langsung pulang ke rumah daripada kembali ke perusahaan. Ketika mereka sampai di stasiun bawah tanah, Max bersiap untuk pindah kereta di stasiun Gangnam. Esther memberitahunya bahwa dia menuju ke arah yang sama dan bisa pergi bersamanya untuk sebagian perjalanan. Kereta segera tiba di peron. Begitu mereka memasuki gerbong kereta yang sama, suasananya langsung menjadi canggung. Meskipun mereka sering bekerja bersama, mereka jarang berbicara secara pribadi setelah meninggalkan kantor. Karena tidak tahu harus membahas apa, Max berencana mendengarkan musik melalui earbudnya. Namun, setelah mencari di seluruh ranselnya, dia menyadari bahwa dia meninggalkannya di rumah. Esther terus memperhatikannya dari sampingnya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba memberitahu Max bahwa dia telah membulatkan tekad dan tidak lagi berencana untuk mengundurkan diri. Dia tidak bisa terus melarikan diri dari kenyataan hanya karena satu orang. Max akhirnya teringat Esther pernah berkata bahwa dia akan menyerahkan surat pengunduran dirinya jika dia masih belum bisa melupakan segalanya setelah 2 minggu. Dia tidak menyadari betapa banyak waktu telah berlalu. Esther berkata bahwa dia akan fokus pada pekerjaannya dan mempertimbangkan kembali arah karirnya dengan cermat. Max tetap diam dan berpikir sejenak. Dia ingat Esther memberitahunya bahwa dia bisa datang padanya kapanpun dia menghadapi masalah yang sulit. Max tidak tahan untuk tidak bertanya, "Bukankah menyakitkan melihat mantan pacarmu di kantor setiap hari?" Esther menjelaskan bahwa hubungan mereka sudah benar-benar berakhir dan Andrew sudah punya pacar baru. Dia sekarang sengaja menjaga jarak dan menghindarinya sebisa mungkin. Setiap kali Esther memikirkan mantan pacarnya, dia merasa sangat jijik. Namun, jawabannya tetap gagal memberikan panduan yang dicari Max. Ketika Max menoleh dan diam melirik Esther, dia mendapatinya sedang tersenyum sendiri. Max dalam hati berdoa agar perasaannya yang tidak biasa ini hanya bersifat sementara dan akan menghilang seiring berjalannya waktu. Tepat saat itu, Esther tiba-tiba bertanya, "Siapa nama asli Joey?" Sebelum Max sempat menjawab, dia tersenyum dan berbicara sendiri. "Aku ingat sekarang, namanya Jang Cherin." Dia kemudian menoleh ke arah Max untuk meminta konfirmasi. "Benar, kan?" Max menatap Esther dengan bingung.
Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Esther menanyakan pertanyaan itu sengaja untuk mengujinya. Tidak yakin bagaimana harus bereaksi, Max memaksakan diri untuk tetap tenang dan mencoba menyembunyikan kepanikannya. Esther menghela napas pelan. Dia berkata tidak ada gunanya membuat lebih banyak alasan untuk mengujinya, karena ekspresinya sudah mengungkapkan segalanya. Max buru-buru menyentuh wajahnya, bertanya-tanya apakah dia telah membongkar rahasianya sendiri. Esther hanya tersenyum dan berkata, "Ekspresimu menceritakan segalanya padaku saat ini." Esther kemudian mengganti topik pembicaraan dan mengatakan bahwa dia lapar. Dia mengajak Max untuk makan malam bersamanya. Begitu saja, mereka berdua memasuki sebuah restoran terdekat. Esther memesan 2 porsi sup usus babi dan sebotol soju. Max segera menolak dan memberitahunya bahwa dia tidak minum soju. Esther menjelaskan bahwa restoran itu adalah tempat lokal yang populer. Dia sering berkunjung selama masa kuliah. Dia juga bersikeras bahwa sup itu harus dipasangkan dengan soju untuk bisa dinikmati dengan benar. Sambil mengobrol, Esther menyebutkan bahwa Max menjadi jauh lebih ekspresif sejak Joey mulai duduk di sampingnya. Dia menjentikan jarinya dan menjelaskan bahwa awalnya dia mengira mereka berdua hanya menjadi lebih dekat sebagai rekan kerja. Baru pada hari Rabu dia akhirnya menyadari kebenarannya. Dia pasti memaksudkan hari saat Joey pergi ke acara penandatanganan buku itu. Namun, Max mengambil cuti pengganti setelah begadang semalaman dan menghabiskan sepanjang hari dengan tidur di rumah. Esther menunjuk Max dan berkata bahwa dia melihat kopi bungkus di atas mejanya. Dia tidak pernah melihat Max mau minum kopi sejak bergabung dengan perusahaan ini. Lagi pula, itu bahkan bukan tugasnya, jadi tidak ada alasan baginya untuk begadang semalaman. Perilaku anehnya itu sudah lebih dari cukup sebagai bukti kalau dia mulai menyukai Joey, jadi Esther menyuruhnya untuk mengaku saja. Saat Max berusaha keras membantah segalanya, Esther membalasnya. Siapa yang minum kopi dekafein saat mencoba untuk tetap terjaga semalaman? Max seketika menyesali semuanya. Seharusnya dia terus berpura-pura tidak mengerti dan menolak mengakui apapun. Esther menyisir rambutnya yang terurai ke belakang dan bertanya apakah Max sudah memilih minuman agar dia bisa memesankan pesanan mereka. Sambil memperhatikan Esther menikmati sojunya, Max tidak habis pikir kenapa dia menyukai sesuatu yang rasanya begitu tajam. Detik berikutnya, Esther meletakkan gelasnya dengan tegas di atas meja. Dia mulai mengkritik perilaku Joey yang biasanya, dan bersikeras bahwa Joey juga punya andil dalam hal ini. Seseorang yang semenarik dan sepesona dia seharusnya menarik batasan yang jelas dan menghindari kesalahpahaman. Tapi Joey sama sekali tidak sadar seberapa besar pengaruhnya terhadap kaum pria. Esther kemudian bertanya, kenapa Max menghindari Joey? Dia sudah menyadari sejak kemarin kalau Max sengaja menjauhkan diri dari Joey. Bahkan mengajukan diri untuk tugas lapangan pun hanyalah alasan untuk menghindarinya. Max menundukkan kepalanya dan terdiam sejenak. Dia akhirnya menjawab pelan, mungkin aku dan Joey memang tidak cocok. Saat dia mengatakan itu, Esther menjadi emosional dan menuntut penjelasan kenapa dia berpikir seperti itu. Dia bersikeras kalau Max sudah lebih dari cukup dan tidak punya alasan untuk merendahkan dirinya sendiri. Max bertanya seberapa banyak Esther benar-benar tahu tentang dirinya. Dia menjawab dengan rentetan pertanyaan, dimulai dari sudah berapa lama dia tahu nama asli Joey. Dia lalu bertanya, apakah dia tahu umur Joey, riwayat kencannya, atau bahkan makanan favoritnya. Esther menyebut Max konyol karena memutuskan mereka tidak cocok, padahal dia tahu begitu sedikit tentang sosok asli Joey. Dia sudah terlalu banyak berpikir dan mengambil kesimpulan sendirian. Melihat Esther yang jelas-jelas sudah mabuk, Max terdiam sejenak. Dia kemudian menyarankan, sebaiknya kita pergi sekarang. Dalam perjalanan pulang, Max memberitahu Esther kalau Joey pernah menyebutnya sebagai seseorang yang tidak pernah melewati batas. Kebanyakan orang akan mundur setelah mendengar itu, jadi dia berniat untuk menjauh sejauh mungkin dari garis itu. Lagi pula, dari awal Max memang tidak pernah punya keberanian untuk melaluinya. Esther memberitahunya bahwa dia tidak perlu memutuskan sekarang juga apakah akan melewati garis itu atau mundur dan menjaga jarak. Dia mengaku belakangan ini telah mempertimbangkan banyak pilihan, termasuk mengundurkan diri atau kembali pada mantan pacarnya. Namun, tak satu pun dari pilihan itu yang benar-benar dia inginkan. Untuk saat ini, dia hanya ingin fokus melakukan pekerjaannya dengan baik. Esther kemudian menyuruh Max untuk tenang dan berpikir baik-baik. Apakah dia benar-benar ingin menjauh dari Joey, atau apakah dia bersedia mendekat dan mengenal sosok aslinya? Itu bukanlah keputusan yang harus dibuat Max seketika. Dia bisa memberi dirinya lebih banyak waktu untuk berpikir. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di stasiun kereta bawah tanah. Sambil menunggu kereta, Esther tiba-tiba bertanya, "Apa kamu tahu apa itu keseimbangan teror?" Dia menjelaskan bahwa Max tahu rahasianya. Sementara itu, dia tahu bagaimana perasaan Max yang sebenarnya. Karena masing-masing memegang rahasia satu sama lain, tidak ada alasan bagi mereka untuk saling mengkhianati. Esther meyakinkan Max bahwa dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang perasaannya. Setelah mendengar itu, Max benar-benar kehilangan kata-kata. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan meminta informasi kontak Esther.
Esther seketika mematung. Max menjelaskan, kita masih harus membagi tagihan makan malam, jadi aku butuh nomor ponselmu. Esther tersenyum dan menggodanya. Nomor ponselku sangat berharga, tapi aku akan memberikannya padamu secara gratis. Tepat saat itu, pengumuman menginformasikan bahwa kereta sedang mendekati peron. Max segera berdiri dan mengikuti kerumunan masuk ke gerbong kereta. Esther tiba-tiba memanggilnya dari belakang. Max berbalik dan melihatnya masih duduk di bangku. Dengan pipi merona, dia berseru, semoga beruntung. Melihat ekspresinya yang jenaka dan menggemaskan membuat Max tersenyum tanpa sadar. Tepat saat itu, ponselnya mulai berdering. Panggilan itu dari Joey. Pikiran Max seketika menjadi kacau balau. Apakah debaran tiba-tiba di dadanya itu hanyalah imajinasinya belaka? Padahal Max bahkan tidak minum alkohol. Panggilan itu akhirnya berakhir, tapi Max tidak pernah menemukan keberanian untuk menjawabnya. Dia berkali-kali bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia harus meneleponnya kembali. Saat Max masih ragu, Joey mengiriminya pesan, mengatakan bahwa dia ingin menanyakan sesuatu. Dia juga mengucapkan selamat berakhir pekan yang menyenangkan untuknya. Ternyata Max selama ini terlalu banyak berpikir. Panggilan itu benar-benar mengejutkannya, padahal itu hanyalah percakapan biasa terkait pekerjaan. Max tidak bertanya-tanya kenapa dia jadi segugup itu. Akhir pekan bahkan belum resmi dimulai, namun dia sudah merasa takut akan kedatangan hari Senin. Max lambat laun menyadari bahwa setiap kali emosi mengalahkan akal sehat, orang biasanya membuat keputusan yang salah. Sepertinya dia tidak akan bisa santai di akhir pekan itu. Senin segera tiba, dan Max teringat kata-kata Esther yang menyuruhnya tenang dan berpikir, masak-masak. Apakah dia benar-benar ingin menjauh dari Joey, atau apakah dia bersedia mendekat dan mengenal dirinya yang sebenarnya? Mungkin Max perlu menenangkan diri dan menerima situasi apa adanya. Langkah pertamanya adalah kembali ke rutinitas biasanya. Menjaga kehidupan sehari-hari yang stabil adalah hal yang paling penting. Apapun kesulitan yang dihadapinya, dia harus tetap berpikiran jernih dan membuat keputusan rasional. Saat itu, Joey sedang berdiri di dalam pantry kantor. Max masuk membawa cangkirnya dan terkejut melihat Joey sudah ada di kantor sepagi itu. Dia berkali-kali mengingatkan dirinya untuk bersikap sewajarnya. Joey tersenyum dan menggodanya. Bukankah kamu bilang akan mulai masuk jam 10? Max segera menjelaskan, aku beristirahat dengan baik selama akhir pekan, jadi aku memutuskan untuk datang lebih awal hari ini. Max memaksakan diri untuk berbicara dengan Joey secara alami dan terkejut saat mengetahui bahwa menghabiskan waktu bersamanya tidak secanggung yang dia bayangkan. Joey kemudian menawarkannya sepotong coklat. Segalanya tampak sama persis seperti biasanya. Max memutuskan untuk bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan mengulurkan tangan untuk menerima coklat itu. Saat itu, dia teringat kata Esther bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang sosok Joey yang sebenarnya. Meskipun begitu, dia sudah berpikir berlebihan dan mengambil kesimpulannya sendiri tentang hubungan mereka. Teringat kata-kata itu, Max meminta maaf dengan pelan kepada Joey. Maafkan aku. Hal-hal yang kukatakan padamu di lift minggu lalu, aku tidak benar-benar memaksudkan semuanya. Joey menatap Max dengan ekspresi bingung. Saat Max meraih coklat di telapak tangannya, Joey tiba-tiba mencubit jarinya dengan lembut. Jantung Max tersentak, dan dia secara naluriah menarik tangannya. Melihat coklat di atas meja itu mengingatkan Max tentang betapa buruknya perilakunya di dalam lift. Dia mencoba mencari alasan yang masuk akal, tapi kenyataannya dia menjauhkan diri karena dia menyukainya. Tidak mungkin dia sanggup mengatakannya dengan lantang. Dengan wajah gugup, Max menjelaskan bahwa dia sempat sakit dan demam yang membuatnya bicara sembarangan. Tiba-tiba Joey bertanya, apa kamu tertular flu itu gara-gara aku? Max dengan cepat menjawab, tidak. Memang sedang ada wabah flu di kantor. Dia melanjutkan, aku mengkhawatirkan hal itu sepanjang akhir pekan. Aku takut kamu mengira aku benar bersungguh-sungguh dengan ucapanku. Joey sedikit memiringkan kepalanya dan menyelipkan seuntai rambut ke belakang telinganya. Dia lalu menyerahkan tas merah muda berisi buku, bertanda tangan, dan hadiah promosi dari acara penandatanganan buku kepada Max. Itu adalah cara Kak Joey berterima kasih kepada Max karena telah lembur semalaman demi dirinya minggu lalu. Setelah memikirkannya, Joey mengakui bahwa dia selama ini hanya memikirkan batasannya sendiri. Dia sudah menyadari betapa kerasnya Max berusaha menjaga jarak di antara mereka dan mengakui bahwa dia telah mengabaikan perasaan Max. Joey memberinya senyum lembut dan dengan tulus meminta maaf karena kurang perhatian. Saat Joey tersenyum padanya, tekanan yang menyesakkan di dalam diri Max seketika sirna. Setelah kembali ke mejanya, Max merasa jauh lebih lega. Namun, masalah baru telah menantinya. Karena semua tugas lapangan baru-baru ini, dia hampir tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Berdasarkan jadwal minggu ini, dia tidak punya pilihan selain bekerja lembur malam itu. Tepat saat itu, Joey mendekat dan bertanya apakah Max membutuhkan bantuannya. Dia tahu Max telah menangani beberapa masalah minggu lalu dan memiliki tumpukan pekerjaan yang sangat banyak.
Pada saat itu, Max hampir mengira Kak Joey terlihat seperti malaikat. Meski begitu, dia merasa bersalah karena membuat Joey harus lembur hanya untuk membantunya. Awalnya Max ingin menolak. Namun, dia khawatir menolak bantuan itu akan membuat Joey mengira dia masih menjaga jarak. Lagi pula, mereka baru saja berbaikan pagi tadi. Sengaja menghindarinya lagi akan terasa semakin aneh. Akhirnya, Max menerima bantuan Joey dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, Max diam-diam mengangkat pergelangan tangannya dan memeriksa jam tangan. Dengan kecepatan saat ini, mereka seharusnya bisa menyelesaikan semuanya dan pergi dalam waktu sekitar 40 menit. Namun, saat Max berbalik, dia mendapati Kak Joey sedang tidur terlelap dengan kepala bersandar di atas meja. Situasi seketika menjadi sangat canggung. Max memutuskan untuk merapikan sisa file secepat mungkin agar mereka bisa segera pulang. Dia kemudian mengambil selimut dari lemari. Max perlahan mendekati Joey tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Entah mengapa, jantungnya mulai berdebar kencang tak terkendali. Max memaksa dirinya untuk tenang. Ini bukan saatnya untuk berpikir macam-macam, dan dia tidak boleh kehilangan fokus. Dia dengan lembut menyelimuti Joey. Pada saat itu, rasanya seolah-olah waktu benar-benar berhenti. Tepat saat itu, Joey perlahan membuka matanya. Dia segera duduk, menjelaskan bahwa dia tidak sengaja tertidur, dan bertanya mengapa Max berdiri di sana menatapnya. Max menjadi sangat malu. Dia sendiri pun tidak tahu kenapa dia memperhatikannya sedari tadi. Saat Joey melihat ke arah selimut yang menutupi tubuhnya, Max khawatir Joey akan salah paham dengan niatnya. Dia buru-buru menjelaskan, udaranya agak dingin dan kamu baru saja sembuh dari flu, jadi aku menyelimutimu. Joey meregangkan tubuh, berterima kasih pada Max, dan bertanya apakah mereka akan pulang. Max diam-diam merasa lega karena Joey tidak mencurigai tindakannya lebih jauh. Max memberitahunya bahwa dia bisa menyelesaikan sisa pekerjaan di rumah, jadi mereka bisa meninggalkan kantor. Namun, saat Joey dan Max sampai di lift, mereka mendapati lift tersebut ditutup karena pemeliharaan. Sepertinya mereka tidak punya pilihan selain menuruni tangga. Saat mereka berjalan turun, Max merasa sangat bersalah. Joey melewatkan makan malam karena dia lembur untuk membantunya. Joey tersenyum dan meyakinkannya bahwa kulkasnya penuh dengan makanan, termasuk ayam goreng yang pernah dibelikan Max sebelumnya. Joey tiba-tiba bertanya apakah Max tinggal bersama keluarganya. Dia menjelaskan bahwa dia tinggal bersama orang tua dan kakak perempuannya, jadi mereka berempat. Joey merasa iri padanya karena dia bisa menikmati masakan rumah setiap hari. Max melirik Joey di sampingnya. Karena dia menyinggung soal keluarga, Max memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya tentang tempat tinggalnya saat ini. Ternyata Joey sudah tinggal sendirian sejak lulus SMA. Dia pindah ke kota sendirian untuk kuliah dan bekerja. Tanpa kerabat di dekatnya untuk diandalkan, dia telah melewati banyak kesulitan. Namun, tinggal sendirian juga memiliki keuntungan. Setelah bekerja, dia memiliki kebebasan penuh untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Masalahnya adalah kesepian luar biasa yang menyambutnya setiap kali dia pulang ke rumah yang kosong. Itulah sebabnya Joey sering lembur bersama rekan kerjanya. Daripada pulang tepat waktu dan makan malam sendirian, dia lebih suka makan bersama rekan kerja yang akrab dengannya. Joey bertanya apakah Max memahami perasaan itu, tapi dia sama sekali tidak bisa merasakannya. Joey menjelaskan bahwa apartemennya sangat kecil. Setiap kali dia berada di sana sendirian, dia menjadi depresi dan merasa dikelilingi oleh aura negatif yang tiada henti. Max tidak pernah menyangka satu pertanyaan santai bisa membuat Kak Joey mengungkapkan begitu banyak perasaan pribadinya. Segala sesuatu yang dialaminya juga merupakan kejutan besar baginya. Di kantor, Joey selalu terlihat ceria dan penuh energi. Namun, Joey mengaku bahwa dirinya sebenarnya rapuh secara emosional dan sangat mempedulikan pandangan orang lain terhadapnya. Dia bahkan ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya memutuskan untuk memberikan buku itu kepada Max. Tak lama kemudian, keduanya sampai di lantai 5. Joey memberitahu Max bahwa dia cenderung terlalu memikirkan segalanya dan sering kesulitan mengambil keputusan. Max menenangkannya, jangan khawatir. Rahasiamu sepenuhnya aman bersamaku. Tepat saat itu, lampu di tangga tiba-tiba padam. Sepertinya sensor geraknya mengalami malfungsi. Berjalan di belakang Max, Joey dengan cepat memperingatkannya untuk berhati-hati saat melangkah. Max baru saja hendak mengeluarkan ponselnya dan menyalakan senter saat Joey tiba-tiba berteriak. Karena benar-benar lengah, dia langsung menabrak punggung Max. Dengan suara benturan yang keras, Joey menjatuhkan Max ke lantai dan mendarat di atasnya. Dia buru-buru bertanya apakah dia terluka. Max baru saja akan mengatakan bahwa dia baik-baik saja ketika Joey membungkam mulutnya dan memberi isyarat agar dia diam sepenuhnya. Dua rekan kerja wanita sedang berjalan turun dari lantai 4 karena lift masih dalam pemeliharaan. Tertindih di bawah Joey, jantung Max seketika mulai berdebar kencang tak keruan. Merasakan berat badan Joey di punggungnya membuat jantungnya terasa seolah-olah akan meledak. Langkah kaki kedua wanita itu perlahan menghilang di kejauhan. Baru saat itulah Joey turun perlahan dari punggung Max.
Namun, seluruh tubuhnya menjadi lemas, membuatnya tergeletak di lantai dan tidak bisa bergerak. Keduanya segera sampai di halte bus, sambil melihat hadiah yang diberikan Joey padanya. Max dengan tulus mengucapkan terima kasih padanya. Dia juga berterima kasih padanya karena telah lembur untuk membantu pekerjaannya. Joey tersenyum dan menjelaskan bahwa itu adalah kumpulan puisi favoritnya. Dia menyuruh Max membaca seluruh buku itu, memilih puisi yang paling berkesan baginya, dan menghafalnya untuknya. Max berjanji akan membacanya dengan saksama saat sampai di rumah. Malamnya, Max pulang ke rumah. Dia berbaring di tempat tidurnya dan mulai membaca kumpulan puisi yang diberikan Joey padanya. Max tidak pernah menyangka Joey akan menyukai puisi semacam ini, dan penemuan itu benar-benar mengejutkannya. Tepat saat itu, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Kakak perempuannya berdiri di sana dengan raut wajah hancur dan memberitahu Max bahwa mantan kekasihnya telah mengumumkan hubungan barunya secara terang-terangan di media sosial. Dia terkulai lemas di samping tempat tidur Max dan bertanya mengapa wanita itu pantas untuknya, sementara dirinya tidak. Max menanggapi dengan perasaan tidak percaya. Kakaknya selalu mengeluh soal percintaan sekantor, jadi kenapa dia malah mengencani rekan kerjanya sejak awal? Dengan air mata berlinang, kakaknya bersikeras bahwa dia pasti akan menyesal jika tidak pernah berkencan dengannya. Dia mencengkeram Max dan memaksanya untuk minum bersamanya, mengaku bahwa dia tidak akan pernah bisa tidur jika tidak melakukannya. Namun, Max hanya ingin kakaknya pergi, karena dia ingin lanjut membaca buku kumpulan puisi pemberian Joey. Saat kedua saudara itu saling berebut, sebuah catatan tiba-tiba terselip keluar dari sela-sela halaman. Max menatapnya dengan penuh kebingungan. Dia membungkuk untuk mengambilnya, bertanya-tanya apakah catatan itu memang sudah tersembunyi di dalam buku tersebut. Max membuka lipatan catatan itu dan memeriksanya. Betapa terkejutnya dia, ternyata Joey sendiri yang menulis catatan itu. Karena takut kakaknya akan melihat apa yang ditulis Joey, Max segera berbalik dan melindungi catatan itu dengan tubuhnya. Kakaknya berdiri di belakangnya, menggaruk kepalanya dengan bingung. Meski begitu, dia terus memaksa Max agar mau minum bersamanya. Karena panik, Max menyambar bantal dan melemparkannya ke arah kakaknya, menuntut agar dia segera keluar dari kamarnya.